Aku digunjing wanita murahan dan kere oleh mertua kejam hingga difitnah. Hingga setelahnya ku balas dia kejam. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Namaku Dina, dan dulu, hidupku terasa sempurna. Layaknya kepingan puzzle yang pas di tempatnya. Aku adalah seorang desainer grafis lepas yang cukup sukses. Bekerja dari apartemen kecil namun nyaman di pinggir kota Jakarta. Hari-hariku dipenuhi dengan warna-warna cerah desain digital dan aroma kopi hitam yang selalu mengepul dari cangkir favoritku. Aku mandiri, punya teman-teman yang suportif, dan yang paling penting, hatiku sedang berbunga-bunga karena kehadiran Andi. Andi adalah segalanya yang pernah kuharapkan dari seorang pasangan. Dia seorang manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi besar, cerdas, humoris, dan punya senyum yang bisa membuat hari terburukku menjadi cerah seketika. Kami bertemu di sebuah pameran seni, tempat aku memamerkan beberapa ilustrasiku. Dia mendekatiku bukan untuk bertanya tentang karyaku, melainkan untuk memuji caraku menjelaskan makna di balik setiap goresan. Sejak saat itu, kami tak terpisahkan. Hubungan kami berkembang dengan cepat dan alami. Obrolan kami tak pernah habis, tawa kami selalu riang, dan di setiap sentuhannya, aku merasa dicintai dan dihargai. Andi tidak pernah mempermasalahkan pekerjaanku sebagai desainer lepas, justru dia selalu mendukung. Karya-karyamu itu keren, Din. Kamu punya bakat luar biasa, katanya suatu malam, sambil membelai rambutku lembut saat kami berpelukan di sofa, menatap langit Jakarta yang bertabur bintang dari jendela apartemenku. Dia tahu aku tidak berasal dari keluarga berada, dan latar belakang finansialku jauh di bawahnya. Tapi itu tak pernah menjadi penghalang baginya. Andi selalu mengatakan bahwa yang terpenting adalah hatiku dan tekadku. Lamaran pernikahan darinya adalah momen yang paling mengharukan dalam hidupku. Di sebuah restoran rooftop favorit kami, di bawah kerlip lampu kota, Andi berlutut dengan kotak cincin di tangannya. Air mataku langsung tumpah. Dina, maukah kamu menghabiskan sisa hidupmu bersamaku? Menjadi istriku, pendamping hidupku. Suaranya bergetar, penuh harap. Tanpa ragu, aku mengangguk dan memeluknya erat. Dunia terasa berhenti berputar, dan aku yakin, kebahagiaan sejati baru saja dimulai. Aku tak pernah membayangkan bahwa kebahagiaan yang begitu murni ini akan segera diuji oleh kenyataan yang paling pahit. Setelah lamaran yang romantis itu, persiapan pernikahan kami berjalan lancar. Aku sibuk memilih desain undangan dengan sentuhan personal, memilih bunga-bunga yang paling sesuai dengan impian masa kecilku, sementara Andi disibukkan dengan mengurus gedung resepsi yang megah dan daftar tamu yang panjang. Semuanya terasa mudah, mengalir seperti sungai yang tenang menuju muaranya. Setiap detail kecil, dari pemilihan catering hingga daftar lagu untuk dansa pertama kami, terasa begitu menyenangkan dan penuh harapan. Hingga tiba saatnya kami membicarakan tempat tinggal setelah menikah. Andi dengan antusias mengusulkan agar kami tinggal di rumah orang tuanya. Rumah kami besar sekali, Din. Ada banyak kamar kosong yang bisa kita atur sesuka hati. Lagi pula, ibu juga sudah sering bilang tidak sabar ingin punya teman di rumah, agar tidak kesepian, katanya dengan senyum lebar dan mata berbinar, seolah membayangkan kehidupan keluarga besar yang harmonis. Awalnya, aku sedikit ragu. Tinggal dengan mertua? Aku selalu membayangkan punya rumah sendiri, sekecil apapun itu, tempat aku bisa menata segalanya sesuai keinginanku, memiliki privasi penuh, dan hidup mandiri bersama suamiku. Aku terbiasa dengan kebebasan sebagai desainer lepas, bekerja dari apartemenku tanpa intervensi. Tapi, Andi dengan sabar meyakinkanku bahwa itu adalah pilihan terbaik untuk sementara waktu, untuk menabung lebih banyak dan mempersiapkan pondasi masa depan kami yang lebih kokoh. Dia juga berjanji akan selalu ada untukku, menjadi jembatan antara aku dan keluarganya,
memastikan aku merasa nyaman. Lagi pula, siapa yang bisa menolak bujukan manis dari pria yang sangat dicintai dan dipercaya seperti Andi? Akhirnya, dengan sedikit keraguan yang kubuang jauh-jauh, aku mengangguk setuju, mencoba melihat sisi positifnya. Kesempatan untuk lebih dekat dengan keluarga baruku, belajar tentang tradisi mereka, dan mungkin menjadi bagian tak terpisahkan dari mereka. Hari pernikahan kami adalah hari paling membahagiakan dalam hidupku. Gaun putih yang kupakai terasa begitu ringan, melayang di atas lantai dansa saat Andi memegang tanganku erat. Senyum Andi tak pernah pudar, terpancar jelas kebahagiaan murni di wajahnya, dan mata kami bertemu, dipenuhi janji-janji masa depan yang cerah. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia, seolah semua impianku telah menjadi kenyataan. Beberapa hari setelah resepsi yang meriah, kami resmi pindah ke rumah keluarga Andi. Rumah itu memang sangat besar, bergaya klasik dengan arsitektur kolonial, dan dikelilingi taman yang luas dengan berbagai jenis bunga. Namun, begitu aku melangkah masuk, aku merasakan atmosfer yang berbeda dari yang kubayangkan. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin, seolah ada lapisan es tipis yang menyelimuti setiap sudut, meskipun cuaca di luar cukup hangat. Itu bukan dinginnya suhu, melainkan dinginnya suasana yang tak kasat mata. Ibu mertuaku, Bu Lastri, menyambut kami di ruang tamu yang megah. Wajahnya cantik, dengan riasan rapi yang selalu sempurna dan tatanan rambut yang tak pernah berantakan. Tatapan matanya tajam, seolah bisa menembus hingga ke dasar jiwaku. Ia memeluk Andi erat, mencium keningnya dengan penuh kasih sayang, lalu beralih padaku. Pelukannya terasa kaku, nyaris tanpa kehangatan, hanya sebuah sentuhan singkat yang seolah formalitas belaka. "Selamat datang, Dina. Semoga kamu betah di sini," katanya dengan senyum tipis yang sama sekali tidak mencapai matanya, melainkan hanya menggerakkan bibirnya. Ada sesuatu di balik senyuman itu, sesuatu yang membuatku merasa tidak nyaman. Sejak hari itu, tatapan dingin Bu Lastri seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari rutinitas pagiku. Di meja makan yang besar, saat kami sarapan dengan menu yang selalu sama dan sangat teratur, ia akan menatapku tanpa ekspresi saat aku menyajikan makanan, atau saat aku mencoba memulai percakapan ringan. Ia akan mengamati setiap suapanku, setiap gerakan tanganku, seolah mencari-cari kesalahan. Andi, yang biasanya peka terhadap perasaanku, seolah tak menyadari adanya ketegangan itu, atau mungkin memilih untuk tidak melihatnya, terlalu asyik dengan berita di koran paginya. Ia sibuk dengan sarapannya, sesekali melempar senyum padaku, senyum yang tak bisa sepenuhnya menghapus kegelisahan di hatiku. Aku berusaha menepis perasaan tidak nyaman itu, meyakinkan diriku bahwa ini hanya kecanggungan awal, sebuah masa penyesuaian yang akan berlalu. Namun, firasat buruk mulai merayapi benakku, samar-samar. Seperti bayangan hitam yang sulit disentuh, namun terus membayangi. Minggu-minggu pertama di rumah Andi terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca tipis yang kapan saja bisa pecah. Setiap pagi, aku bangun dengan tekad baru, memupuk harapan untuk menjadi menantu idaman, menantu sempurna yang bisa diterima seutuhnya. Aku mencoba berbagai cara, memasak sarapan favorit Andi dengan tambahan sentuhan baru yang kupelajari dari internet, membersihkan rumah dengan detail yang bahkan tak terjamah oleh asisten rumah tangga, dan berusaha keras untuk berinteraksi dengan Bu Lastri, menanyakan kabarnya, atau mencoba bercerita tentang hariku. Namun, setiap usahaku selalu berbenturan dengan tembok es yang dibangunnya. Pujian tak pernah keluar dari bibirnya, tak peduli seberapa keras aku berusaha. Yang ada hanyalah kritik terselubung, sebuah sindiran halus yang sebenarnya menusuk tajam, atau, lebih sering, bisikan sinis yang jelas ditujukan kepadaku, meskipun ia berbicara dengan nada manis pada Andi, seolah aku tak ada di ruangan itu. "Andi, nak, kamu kurusan, ya? Pasti Dina tidak pandai masak, tidak tahu makanan kesukaanmu," katanya suatu siang, dengan nada prihatin yang dibuat-buat, saat aku sedang menata buah di meja makan.
Aku merasakan pipiku memerah menahan malu, sementara Andi hanya tersenyum canggung, seperti tak tahu harus bereaksi bagaimana. Di lain waktu, saat aku mengenakan baju kerjaku yang memang sederhana namun bersih, Bu Lastri akan berkomentar dengan nada merendahkan. "Dina, apa tidak ada baju lain yang lebih pantas? Bajumu itu terlihat lusuh sekali. Apa pekerjaanmu tidak cukup menghasilkan untuk membeli yang layak? Kelihatan sekali bukan dari keluarga berada." Kata-kata itu diucapkan dengan volume yang cukup untuk kudengar jelas, selalu berhasil menusuk, seolah dia ingin aku tahu bahwa dia menganggapku remeh, wanita yang tidak pantas untuk putranya yang sempurna. Aku mencoba menceritakan kegelisahanku pada Andi. "Andi, aku tidak tahu kenapa, tapi ibu sepertinya tidak menyukaiku," bisikku suatu malam, di tempat tidur kami, berharap dia akan menjadi sandaranku. Andi menghela napas panjang, seolah aku sedang membuat masalah kecil menjadi besar. "Ah, kamu hanya terlalu perasa, Din. Ibu itu memang begitu. Dia keras tapi sebenarnya baik. Dia hanya belum terbiasa dengan kehadiran orang baru di rumah. Beri dia waktu, nanti juga akan terbiasa," jawabnya sambil memelukku erat, mencoba menenangkan. Aku ingin percaya padanya. Sungguh. Aku sangat ingin percaya bahwa semua ini hanya bagian dari adaptasi. Namun, tatapan dingin Bu Lastri dan bisikan-bisikannya yang menusuk semakin hari semakin sulit diabaikan, justru semakin membekas di hati dan pikiranku. Tak hanya itu, Bu Lastri juga mulai mengatur semua aspek kehidupanku di rumah itu, seolah aku adalah anak kecil yang baru belajar mandiri. Dari jam berapa aku harus bangun pagi untuk menyiapkan sarapan, menu apa yang boleh dimasak agar sesuai dengan selera Andi dan dirinya, hingga kapan aku boleh menerima telepon dari teman-temanku. "Jangan sampai mengganggu istirahat Andi, Dina," tegurnya suatu kali saat aku sedang berbicara dengan salah satu klien lamaku melalui telepon. Pekerjaanku sebagai desainer grafis lepas pun tak luput dari pengawasannya yang ketat, bahkan cenderung merendahkan. "Dina, itu laptopmu tidak pernah mati. Apa memangnya pekerjaanmu itu menghasilkan banyak? Jangan-jangan cuma buang-buang listrik saja, bikin tagihan melonjak," sindirnya suatu kali, tepat di saat aku sedang mengerjakan proyek besar dengan tenggat waktu yang ketat. Aku berusaha menjelaskan bahwa pekerjaanku adalah sumber penghasilanku, bahwa itu adalah passionku, namun dia hanya mencibir dan pergi. Jebakan terselubung semakin nyata dan tak terelakkan. Suatu hari, Bu Lastri tiba-tiba datang ke kamarku saat aku sedang bekerja keras menyelesaikan sebuah desain. "Dina, ibu butuh bantuanmu memindahkan lemari di ruang tamu. Ini sangat berat dan bibi sedang tidak ada. Cepat, ya, nak." Aku tidak punya pilihan selain menuruti, tidak ingin dicap menantu durhaka. Saat aku kembali ke kamar setelah lebih dari 1 jam bergulat dengan lemari kayu yang berat itu, keringat bercucuran dan otot pegal, layar laptopku sudah padam. Proyek yang belum kusimpan, yang sudah kukerjakan berjam-jam, hilang tak bersisa. Bu Lastri berdiri di ambang pintu, tersenyum kecil penuh arti. "Oh, maafkan ibu, Dina. Tadi sepertinya listrik rumah mati sebentar." "Tidak apa-apa. Kan? Data-datamu aman, toh?" katanya. Suaranya terdengar terlalu manis untuk menjadi tulus, seperti sedang mengejek. Aku tahu itu bukan kebetulan, dan itu bukan pertama kalinya kejadian aneh seperti itu terjadi. Perlahan, aku mulai menyadari bahwa ini bukan hanya sekadar ketidakcocokan pribadi atau proses adaptasi yang canggung. Ini adalah sebuah rencana terselubung. Sebuah upaya sistematis untuk membuatku merasa tidak nyaman, terpojok, dan, entah mengapa, membuatku menghilang dari kehidupan Andi. Ketegangan di rumah itu tak lagi bisa disembunyikan. Dinding-dinding rumah yang megah itu seolah menyerap aura dingin yang ditebarkan Bu Lastri. Bisikan sinis yang dulu hanya samar-samar terdengar, kini perlahan berubah menjadi gunjingan terbuka, disampaikan dengan nada yang sengaja ditinggikan agar semua orang, terutama aku, Dina, mendengarnya dengan jelas.
Dia mulai sering mengundang teman-teman sosialitanya untuk acara arisan atau pertemuan klub bunga di rumah. Dan setiap kali itu terjadi, aku merasa diriku menjadi tontonan utama, subjek pengamatan yang tak berdaya. Aku masih ingat betul sore itu. Hari Jumat yang cerah, namun bagiku terasa mendung. Aku sedang duduk di ruang keluarga, sebuah ruangan yang jarang kudatangi karena selalu terasa canggung, mencoba menyelesaikan beberapa desain grafis yang harus segera kukirim ke klien. Aku mengenakan kaos polos dan celana panjang yang nyaman, karena pekerjaan lepas memang menuntut kenyamanan. Suara tawa yang renyah dan obrolan ramai dari ruang tamu yang letaknya tak jauh dari tempatku duduk, menarik perhatianku. Bu Lastri sedang bercengkerama dengan sekitar 5 atau 6 wanita seusianya. Semuanya berpenampilan sangat mewah, dengan perhiasan berlian berkilauan di leher dan jari, serta tas-tas bermerek yang harganya mungkin setara dengan setahun penghasilanku. Obrolan mereka yang tadinya riang, tiba-tiba berhenti dan suasana hening sejenak saat Bu Lastri menunjuk ke arahku dengan kipas tangannya yang berenda, seolah aku adalah sebuah objek yang aneh. "Lihat itu menantu saya," katanya dengan suara yang cukup keras, penuh nada sindiran yang tak bisa disalahpahami. Seolah aku adalah aib keluarga. Kerjanya cuma main laptop seharian. Katanya desainer. Tapi kok ia tidak punya baju yang bagus? Sampai malu saya kalau ada tamu datang melihat dia berpakaian begitu. Dia mendongak menatapku. Ada sedikit nada kesal dalam suaranya. Seolah aku adalah sumber masalah yang tidak perlu. "Dina, sudahlah. Jangan terlalu dramatis. Ibu itu ibuku, dan dia tidak bermaksud jahat. Mungkin memang ada benarnya juga." Kata-kata terakhirnya diucapkan dengan pelan, namun efeknya bagai petir menyambar di siang bolong. "Kamu kan memang harus lebih rapi kalau ada tamu, biar ibu tidak malu." Kata-katanya terasa lebih dingin dari pisau Bu Lastri, menembus hingga ke ulu hati. Mungkin memang ada benarnya juga. Kalimat singkat itu menghancurkan sisa-sisa harapanku, mengoyak kepercayaan yang selama ini kubangun. Aku menatapnya tak percaya, mata dan mulutku ternganga. "Jadi, kamu percaya kata-kata ibumu? Kamu berpikir aku murahan dan kere? Kamu berpikir aku mendekatimu karena hartamu, Andi?" Suaraku bergetar hebat, air mata kembali mengalir deras. Rasa dikhianati mencabik-cabik jiwaku. Andi mengusap wajahnya kasar, menunjukkan betapa lelahnya dia dengan situasiku. "Bukan begitu, Dina. Aku cuma tidak mau kamu terus-menerus bertengkar dengan ibu. Kamu tahu kan, ibu itu sensitif. Kamu harus belajar menyesuaikan diri. Jangan membuat suasana di rumah ini semakin keruh." Menyesuaikan diri. Aku tertawa getir. Sebuah tawa yang dipenuhi rasa putus asa dan kekecewaan yang mendalam. Menyesuaikan diri dengan dihina dan dicap murahan? Dengan dituduh memanfaatkanmu? Itu yang kamu sebut penyesuaian diri? Air mataku kembali tumpah ruah, membasahi pipiku yang panas. "Andi, aku butuh kamu membelaku. Aku butuh kamu berdiri di sisiku. Kenapa kamu diam saja saat ibumu menghinaku di depan umum? Kenapa kamu membiarkan dia menghancurkan harga diriku?" Dia bangkit berdiri, ekspresinya datar, dingin, seolah emosiku yang bergejolak adalah beban yang sangat berat baginya, yang hanya menambah masalahnya. "Dina, aku lelah. Seharian di kantor sudah cukup membuatku pusing. Jangan menambah masalah lagi. Ibu itu orang tuaku. Aku tidak mungkin membantahnya terang-terangan di depan teman-temannya. Kamu yang harus lebih bersabar dan mengerti posisiku." Kedinginannya menusuk hingga ke tulang, membuatku menggigil. Di momen paling rentanku, di saat aku paling butuh dukungan dan perlindungan darinya, dia memilih untuk membela ibunya, bahkan seolah menyalahkanku atas apa yang terjadi. Aku merasa sendirian. Lebih sendirian dari sebelumnya, seolah terdampar di pulau tak berpenghuni. Ini bukan Andi yang kukenal, bukan Andi yang berjanji akan melindungiku dan mencintaiku apa adanya. Perasaanku padanya,
yang tadinya sehangat mentari, kini terasa membeku, berubah menjadi es. Keretakan pertama dalam pernikahanku mulai terlihat jelas, menganga lebar, dan aku tahu, luka ini akan sangat sulit untuk disembuhkan, bahkan mungkin tak akan pernah bisa. Insiden arisan itu mengubah segalanya, merobek sisa-sisa kedamaian yang tersisa di rumah ini. Bukan hanya hubunganku dengan Bu Lastri yang semakin dingin dan berjarak, tapi juga dinamika antara aku dan Andi. Kedinginannya, yang awalnya kuharap hanya sesaat dan bisa mencair seiring waktu, kini menjadi tabir tebal yang memisahkan kami, menghalangi cahaya harapan masuk. Aku berusaha keras untuk mencari kembali kehangatan yang pernah ada di antara kami, mencoba membangkitkan kembali percikan cinta yang terasa meredup. Tapi setiap usahaku terasa sia-sia, seperti memecahkan batu karang dengan tangan kosong. Andi semakin sering pulang larut, dan ketika di rumah pun, dia seringkali tenggelam dalam ponsel atau pekerjaannya, seolah menghindariku. Suatu pagi, saat aku sedang sarapan sendirian di meja makan yang terasa terlalu besar dan kosong, hanya ditemani suara dentingan sendok dan piring dari dapur, ponselku berdering nyaring. Nama Mama terpampang jelas di layar ponsel, bersinar seperti mercusuar di tengah lautan badai. Aku tersenyum tipis, sebuah senyum yang terasa hampa, karena tahu bahwa mamaku, meskipun jauh di kampung halaman, adalah satu-satunya tempat aku bisa meluapkan isi hatiku tanpa penghakiman. Halo, Ma? Suaraku berusaha terdengar ceria, menyembunyikan getaran di dalamnya. Aku tak ingin mama khawatir. Dina, bagaimana kabarmu? Nak? Mama dengar dari tetangga, kamu tidak baik-baik saja di sana. Suara mama terdengar begitu cemas. Ada nada kehati-hatian yang tak biasa, seolah ia takut melukai perasaanku. Aku terkesiap, sendok di tanganku terlepas dari genggaman dan menabrak piring, menghasilkan bunyi yang mengejutkan. Bagaimana mama bisa tahu? Kampung dan Jakarta itu jauh, ratusan kilometer terpisah. Baik kok, Ma. Kenapa mama bisa dengar begitu? Siapa yang bilang? Tanyaku, mencoba mengelak. Ada yang bilang, menantu Bu Lastri itu sering diomongin. Katanya kamu sering dikatai ini itu, bahkan sampai diusir. Benar begitu, Nak? Pertanyaan mama seperti jarum yang menusuk tepat di ulu hatiku, tepat di luka yang belum mengering. Bu Lastri ternyata tidak hanya bergosip dengan teman-temannya di Jakarta, tapi juga menyebarkan fitnah sampai ke kampung halamanku, memastikan bahwa reputasiku hancur, tidak hanya di mata keluarga baruku, tapi juga di mata keluarga lamaku yang dulu selalu bangga padaku. Ia ingin memastikan tak ada tempat bagiku untuk berlindung. Air mataku menetes, tak mampu lagi kubendung, membasahi pipiku yang panas. Ma, aku baik-baik saja, sungguh, kataku, berusaha menahan isak tangis yang akan segera pecah. Namun, suara bergetarku mengkhianati, dan isakan kecil tak bisa kutahan. Dina, jangan bohong sama mama. Kamu pikir mama tidak tahu suaramu yang bergetar itu? Kalau ada apa-apa, cerita saja, Nak. Mama tidak tega dengar kamu diperlakukan seperti itu. Jangan dipendam sendiri. Suara mama terdengar begitu lembut, penuh kasih sayang, membuatku semakin merasa bersalah karena telah membuatnya khawatir dan tidak bisa jujur sepenuhnya. Pada saat yang bersamaan, seperti terompet peringatan bahaya, aku mendengar suara langkah kaki mendekat, disertai aroma wangi parfum mewah Bu Lastri. Itu dia. Bu Lastri muncul di ambang pintu dapur. Tatapannya menyapu ke arahku dan ponsel di tanganku dengan cepat dan tajam. Senyum sinis kembali terukir di bibirnya yang dipoles lipstik merah tua. Siapa yang menelepon sepagi ini? Dina? Kok bisik-bisik begitu? Jangan-jangan pacar lamamu ya? Sindirnya. Suaranya sengaja dibuat lantang agar aku dan mungkin saja orang di ujung telepon bisa mendengarnya. Ada nada curiga dan menuduh yang jelas di setiap katanya. Panik melandaku. Aku tidak ingin mama mendengar apa yang Bu Lastri katakan, dan aku tidak ingin Bu Lastri tahu betapa terpuruknya aku,
betapa rapuhnya diriku saat itu. Apalagi, aku tidak ingin ia menggunakan ini sebagai bahan bakar untuk fitnah lain. Secara refleks, tanpa pikir panjang, aku berbohong. Sebuah kebohongan yang spontan, keluar begitu saja dari mulutku. Seorang wanita lain, dengan potongan rambut bob rapi dan kalung mutiara yang menjuntai di lehernya, tersenyum simpul, lalu menatapku dari ujung rambut sampai kaki dengan tatapan merendahkan. Oh, jadi itu menantu Ibu Lastri? Kok kelihatannya kurang cocok ya dengan Mas Andi yang sukses dan berpendidikan tinggi itu. Ia mengucapkan kata, kurang cocok, dengan penekanan yang jelas, seolah itu adalah sebuah pernyataan final. Bu Lastri mendengus kecil, seolah setuju dan merasa dibenarkan. Iya, memang. Saya juga bingung kenapa Andi bisa terpikat dengan wanita yang tidak jelas asal-usulnya ini. Tidak punya apa-apa, tapi lagaknya seperti nyonya besar. Bisanya cuma menghabiskan uang Andi. Dek, jantungku serasa berhenti berdetak, seperti terhantam batu besar. Kata-kata, tidak jelas asal-usulnya, dan tidak punya apa-apa, menusuk langsung ke ulu hati. Itu adalah kenyataan pahit tentang latar belakang keluargaku yang sederhana, yang selalu kucoba tutupi. Aku tahu mereka membicarakanku, membongkar aib yang seharusnya menjadi privasiku, dan itu terasa seperti ditampar di depan umum, di hadapan para wanita asing ini. Aku mencoba untuk tetap tenang, berpegangan pada layar laptopku yang dingin, berharap mereka akan berhenti, berharap ini hanyalah mimpi buruk. Tapi tidak. Gunjingan itu terus berlanjut, semakin pedas, semakin menyakitkan, seolah mereka berlomba siapa yang bisa melontarkan kalimat paling merendahkan. Salah satu wanita parubaya lainnya, dengan tawa yang dibuat-buat, berbisik, namun suaranya cukup jelas terdengar hingga ke telingaku. Jangan-jangan, dia mendekati Andi hanya karena hartanya, Bu Lastri. Wanita seperti itu kan banyak sekali di luar sana, apalagi yang tidak punya apa-apa. Dan disitulah, kata-kata yang paling menghancurkan itu terlontar dari bibir Bu Lastri, diucapkan dengan penuh penekanan, penuh kebencian, seolah dia ingin setiap sudut rumah, setiap pori-pori tubuhku, dan bahkan udara di sekitarku mendengarnya dan menghakimi. Sudah murahan. Kere lagi. Saya tidak habis pikir kenapa Andi memilih wanita seperti itu jadi istrinya. Dunia seakan berputar dengan kecepatan tinggi. Air mata yang selama ini kutahan mati-matian, kini sudah tak bisa kubendung lagi. Aku merasakan seluruh tubuhku gemetar hebat, bukan karena dingin, tapi karena amarah dan rasa sakit yang membuncah tak tertahankan. Kata-kata itu, wanita murahan dan kere, terngiang-ngiang di kepalaku, menusuk lebih dalam dari pisau, mengoyak-ngoyak harga diriku. Ini bukan lagi sekadar sindiran atau ketidakcocokan. Ini adalah serangan frontal, penghinaan publik terhadap martabatku, harga diriku sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, sebagai seorang manusia. Aku merasakan tatapan mata para sosialita itu, penuh penghakiman, cibiran, dan rasa jijik. Mereka memandangku seolah aku adalah sampah masyarakat, tak pantas berada di lingkungan mereka yang terhormat. Aku bangkit berdiri, laptopku bergemuruh saat ku genggam erat, buku-buku jariku memutih. Aku ingin berteriak, membela diri, menjelaskan bahwa aku bekerja keras, bahwa aku punya prinsip dan integritas, bahwa aku tidak murahan dan tidak kere. Aku ingin membuktikan bahwa aku pantas. Tapi, kata-kata itu tercekat di tenggorokanku, tak sanggup keluar. Yang ada hanya air mata yang terus mengalir deras, membasahi pipiku yang panas. Aku berbalik cepat, berlari menaiki tangga, mencoba menyembunyikan kehancuranku di balik pintu kamar kami, meninggalkan tawa sinis para wanita itu yang masih menggema, merobek-robek harga diriku. Itu adalah pertama kalinya aku dicap demikian secara terang-terangan di depan banyak orang, dan luka itu terasa sangat perih, lebih dari yang bisa kubayangkan. Aku mengunci pintu kamar kami dengan suara klik yang memilukan, seolah mengunci juga sisa-sisa harapanku.
Aku jatuh terduduk di lantai dingin, punggungku bersandar pada pintu, dan membiarkan isak tangisku pecah tanpa suara. Setiap tarikan napas terasa berat, sesak di dada. Suara tawa Bu Lastri dan teman-temannya masih terngiang. Setiap kata, murahan, dan kere, bagai belati yang menusuk berulang kali, mengukir luka yang semakin dalam. Aku tidak tahu berapa lama aku menangis, memeluk lututku yang gemetar, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir dan aku akan terbangun di apartemen lamaku yang damai. Sore harinya, saat senja mulai merayap dan lampu-lampu kota mulai menyala, aku bisa mendengar suara Andi yang riang menyapa ibunya di bawah. Suara tawa ibunya membalas, seolah tidak ada insiden menyakitkan yang terjadi beberapa jam lalu. Jantungku berdebar kencang, antara harap dan cemas. Aku berharap, sangat berharap, dia akan datang kepadaku dengan wajah khawatir, memelukku erat, dan mengatakan bahwa semua tuduhan itu tidak benar, bahwa dia tahu siapa diriku sebenarnya, bahwa dia akan melindungiku dari perkataan kejam ibunya. Beberapa menit kemudian, knop pintu berputar perlahan, dan pintu kamar terbuka. Andi masuk dengan wajah lelah namun masih dihiasi senyum tipis. Aroma parfumnya yang familiar kini terasa asing. "Kenapa kamu di sini saja, Din? Ibu bilang kamu tidak enak badan," tanyanya, suaranya tenang, mendekatiku yang masih duduk meringkuk di lantai. Dia tidak terlihat khawatir atau terkejut melihatku dalam keadaan seperti ini. Aku mendongak menatapnya, air mata kembali menggenang di pelupuk mataku yang sudah sembab. "Andi, kamu dengar apa yang ibu katakan tadi sore?" Saat teman-temannya datang, suaraku serak dan parau, nyaris tak terdengar. Senyumnya memudar. Dia menghela napas panjang, tatapannya sedikit menghindar, seolah ia sedang mencoba menghindari topik yang tidak menyenangkan. "Dengar apa? Ibu bicara apa lagi?" tanyanya, nada suaranya terdengar sedikit tak sabar. Ibu bilang aku wanita murahan dan kere." Dia mengatakannya di depan teman-temannya. "Andi, bagaimana bisa kamu tidak tahu? Bagaimana bisa kamu tidak peduli?" Aku menuntut. Suaraku meninggi karena campuran frustrasi, amarah, dan rasa sakit yang tak terkira. Andi berjalan mendekat, tapi tidak memelukku. Dia hanya duduk di tepi ranjang, beberapa langkah dariku, menjaga jarak. "Ah, Ibu Lastri memang suka begitu, Din. Kamu jangan terlalu dimasukkan ke hati. Ibu cuma keceplosan. Dia kan memang sedikit keras kalau bicara. Kamu tahu sendiri bagaimana ibu." "Keceplosan? Andi, dia menuduhku mendekatimu hanya karena harta, bilang aku tidak punya apa-apa, bahkan menuduhku tidak tahu diri. Dia bilang aku murahan dan kere. Apakah itu cuma keceplosan bagimu?" Aku berdiri, bergerak mendekat padanya, menuntut jawaban yang lebih. Aku butuh dia membelaku. Aku butuh dia melindungiku dari serangan verbal ibunya yang tak henti-henti. Aku butuh dia mengatakan bahwa aku pantas. "Tidak, Bu. Ini dari teman kerja saya. Mau membicarakan proyek baru yang mendesak," kataku cepat, lalu mengalihkan fokus ke Mama di ujung telepon. Suaraku sedikit lebih keras. Maaf ya, nanti Dina telepon lagi. Ada pekerjaan mendadak yang harus segera diurus." Aku buru-buru mematikan panggilan. Jantungku berdegup kencang, memukul-mukul rusukku seperti ingin keluar. Bu Lastri masih menatapku dengan curiga, matanya menyipit, seolah ingin menggali lebih dalam dan menemukan celah kebohonganku. "Oh, pekerjaan? Ya sudah, semoga saja memang menghasilkan. Jangan hanya duduk melamun dan menghabiskan listrik saja, nanti tagihan membengkak." Kata-kata itu lagi, menusuk dengan cara yang sama, seolah aku adalah benalu yang hanya membebani. Tapi yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa aku, Dina, yang selalu menjunjung tinggi kejujuran, terpaksa berbohong kepada ibuku sendiri demi menutupi penderitaanku dan menghindari masalah lebih lanjut di rumah neraka ini.
Ini adalah kebohongan pertamaku dalam pernikahan ini. Sebuah kebohongan yang terasa pahit sekali di lidah. Aku mulai merasa terkunci dalam sangkar emas yang dibangun oleh kebohongan dan tekanan yang tak berkesudahan. Sendirian, dengan sayap-sayapku yang perlahan patah. Aku bukan lagi diriku yang dulu. Kebohongan kecil yang terpaksa kulakukan kepada Mama, hanya untuk meredakan kekhawatirannya dan menghindari drama di depan Bu Lastri, adalah awal dari jurang yang semakin dalam antara aku dan dunia luar. Bu Lastri semakin gencar mengawasi setiap gerak-geriku, seolah aku adalah buronan yang setiap saat bisa kabur. Telepon dari teman atau klien selalu ia jadikan bahan sindiran yang menusuk. Sibuk sekali, ya? Sepertinya lebih penting teleponan daripada mengurus suami dan rumah, katanya suatu kali, dengan nada mencemooh, saat aku sedang menelpon salah satu teman baikku, Ria, yang memang sering meneleponku. Kata-katanya selalu berhasil membuatku merasa bersalah, bahkan ketika aku tidak melakukan kesalahan apapun. Seolah bernapas saja sudah menjadi dosa. Perlahan tapi pasti, aku mulai menarik diri. Aku berhenti mengangkat telepon dari teman-temanku, membalas pesan hanya dengan jawaban singkat dan dingin, dan menolak ajakan bertemu, bahkan untuk sekadar minum kopi. Aku tidak ingin mereka mendengar sindiran Bu Lastri secara langsung, atau lebih parahnya, ikut menjadi sasaran gunjingannya di kemudian hari. Aku juga tak sanggup menceritakan detail penderitaanku. Setiap kali mencoba, rasanya seperti menumpahkan aib keluarga, seolah aku mengeluh tentang suamiku sendiri. Akibatnya, lingkaran pertemananku menyempit drastis, hingga hanya tinggal hitungan jari yang masih mencoba menghubungiku. Mereka mulai jarang menghubungiku, mungkin lelah dengan sikapku yang tiba-tiba tertutup. Atau mungkin juga sudah mendengar gosip miring tentangku dari Bu Lastri yang memang pandai bersosialisasi dan menyebarkan rumor. Aku merasa sendirian, terisolasi di dalam rumah megah itu, layaknya tahanan dalam sangkar emas yang dulunya kukira akan memberiku kebahagiaan. Dampak buruknya tak berhenti di situ. Pekerjaanku sebagai desainer grafis lepas juga mulai terganggu dengan serius. Bu Lastri memiliki kebiasaan aneh, atau mungkin memang disengaja, untuk seringkali, tak sengaja, mencabut kabel listrik router internet atau kabel charger laptopku saat aku sedang mengerjakan proyek penting, tanpa ada peringatan. Atau dia akan memintaku melakukan pekerjaan rumah tangga yang menyita waktu dan tenaga, seperti membersihkan seluruh lantai 2 atau mencuci semua gorden, tepat di saat tenggat waktu pekerjaan desainku sudah sangat dekat. Dina, nanti sore ada tamu penting. Tolong bereskan rumah dengan bersih. Ya, ini prioritas, katanya dengan nada perintah yang tak bisa dibantah. Akibatnya, beberapa proyekku terlambat, bahkan ada yang harus kubatalkan karena tidak bisa diselesaikan tepat waktu. Kualitas pekerjaanku menurun drastis karena stres, kurang tidur, dan kurangnya fokus. Dina, kami terpaksa mencari desainer lain. Kamu sudah 2 kali tidak bisa memenuhi deadline, dan hasil kerjamu belakangan ini juga tidak maksimal. Maaf, kami tidak bisa mengambil risiko lagi, kata seorang klien tetapku, yang sudah bekerja sama denganku bertahun-tahun, melalui email. Suaranya terdengar kecewa, bahkan sedikit jengkel, meskipun hanya dalam teks. Email itu bagaikan pukulan telak yang mengempaskan semangatku. Sumber penghasilanku, satu-satunya hal yang memberiku identitas dan harga diri di luar peran sebagai istri, kini terancam hancur. Aku mencoba menjelaskan situasiku kepada Andi, berharap dia akan mengerti dan berbicara dengan ibunya, memberiku sedikit ruang untuk bernapas. Andi, Bu Lastri terus menggangguku saat aku bekerja. Kabel listrik sering dicabut. Aku juga diminta mengerjakan ini itu saat sibuk. Proyekku banyak yang batal. Andi, bagaimana ini? Penghasilanku jadi nol. Keluhku suatu malam. Di sampingnya, air mata sudah diambang. Andi hanya menghela napas panjang, seolah aku sedang mengajukan keluhan yang tidak penting. Dina, itu kan cuma pekerjaan lepas. Kamu kan istriku. Aku bisa kok mencukupi kebutuhanmu. Semuanya.
Kenapa harus pusing memikirkan pekerjaan yang tidak jelas itu? Itu hanya hobi, kan? Kata-katanya sungguh menyakitkan, menghancurkan sisa-sisa semangatku. Dia tidak mengerti sama sekali. Pekerjaan ini bukan hanya tentang uang, bukan sekadar hobi, tapi tentang identitasku, tentang passionku, tentang harga diriku. Itu bukan hanya pekerjaan, Andi. Itu bagian dari diriku. Itu yang membuatku merasa berharga, yang membuatku merasa punya tujuan. Sudahlah, kamu terlalu memikirkannya. Lebih baik kamu fokus saja mengurus rumah dengan baik, atau cari kegiatan lain yang tidak terlalu merepotkan ibu. Jawabnya dingin, lalu berbalik memunggungi aku, seolah percakapan itu sudah usai dan tidak ada lagi yang perlu dibahas. Di titik ini, aku sadar sepenuhnya. Andi tidak akan pernah membelaku. Dia tidak akan menjadi pelindungku. Bahkan dia pun tak peduli dengan apa yang terjadi padaku. Dia bahkan tidak menganggap pekerjaanku serius. Pekerjaan yang sangat kucintai. Aku bukan hanya sendirian menghadapi Bu Lastri yang kejam, tapi juga sendirian dalam pernikahan ini. Seolah aku adalah seorang aktris yang berakting di atas panggung kosong. Aku merasa semakin tenggelam dalam kesendirian yang menyesakkan, jauh dari keluarga dan teman, dan kini, bahkan karirku pun terancam hancur total. Rumah ini bukan lagi rumah impian yang kudamba, melainkan penjara yang perlahan menggerogoti setiap inci jiwaku, membuatku mati rasa. Keterasingan yang kurasakan itu mengikis mentalku pelan-pelan, seperti air yang menetes terus-menerus hingga melubangi batu, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan. Aku merasa seperti diawasi setiap saat. Bahkan ketika hanya ada aku dan Bu Lastri di rumah di siang hari yang hening dan terasa mencekam. Setiap langkahku terasa berat, seolah ada mata tak terlihat yang mengikuti. Setiap napas pun terasa terbebani. Kecurigaan itu memuncak ketika aku mulai menemukan beberapa benda kecil yang aneh di sudut-sudut ruangan yang tak lazim. Tempat-tempat yang tak pernah terpikirkan akan adanya sesuatu yang mencurigakan. Aku menemukannya terselip rapi di antara kelopak vas bunga keramik antik di ruang tamu yang selalu tampak sempurna. Tersembunyi di balik figura foto keluarga besar yang terpajang di ruang makan, bahkan terselip di balik tumpukan buku tua bersampul kain di rak buku dekat meja kerjaku yang kini jarang ku sentuh. Benda itu sebesar ibu jari, berwarna hitam pekat, dengan lensa kecil yang hampir tak terlihat oleh mata telanjang. Mirip dengan kancing baju yang sedikit menonjol. Aku mengambil salah satunya dengan hati-hati. Jemariku gemetar hebat. Rasanya seperti memegang sebutir bom waktu. Jantungku berdegup kencang. Memukul-mukul rusukku seperti genderang perang yang tak beraturan. Saat menyadari apa itu. Kamera tersembunyi. Teknologi pengawasan yang dulu hanya kulihat di film-film mata-mata atau cerita fiksi detektif. Kini ada di rumah tempatku tinggal, secara diam-diam mengawasiku setiap saat. Seluruh tubuhku membeku, darah seolah berhenti mengalir di nadiku. Aku merasa mual, perutku bergolak hebat, seolah akan memuntahkan segala isi perutku. Jadi, selama ini, bukan hanya bisikan dan tatapan sinis yang menghantuiku, tapi aku benar-benar diawasi setiap detik, setiap gerak-gerikku, setiap ekspresi wajahku. Semuanya direkam tanpa sepengetahuanku. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha meredakan kepanikan yang melanda, mencoba menguasai diri. Siapa pelakunya? Tidak butuh waktu lama untuk menyimpulkan. Hanya ada satu orang yang memiliki motif, kekuasaan penuh atas rumah ini, dan keberanian untuk melakukan hal sekeji ini, Bu Lastri. Tapi untuk apa? Untuk mencari kesalahanku? Untuk mengumpulkan bukti keburukanku yang sengaja dia ciptakan, untuk menjatuhkanku? Rasa panik dan amarah bercampur aduk dalam diriku, menciptakan badai emosi yang dahsyat. Namun, aku memutuskan untuk tidak menunjukkan bahwa aku tahu. Aku tidak ingin dia tahu aku sudah menyadari intriknya. Aku mengembalikan kamera itu ke tempatnya semula dengan tangan yang gemetar, berusaha tetap tenang di luar. Meskipun di dalam hatiku bergemuruh seperti badai yang siap meledak. Aku mulai bergerak lebih hati-hati,
seolah berjalan di ladang ranjau yang setiap saat bisa meledak. Setiap sudut terasa seperti mata yang mengawasiku. Setiap bayangan adalah saksi bisu yang mencatat gerakanku. Aku mengubah kebiasaan. Aku menghindari percakapan telepon penting di area yang mungkin terjangkau kamera, dan lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, di mana aku merasa sedikit lebih aman, meskipun tetap waspada dan tak pernah bisa sepenuhnya santai. Aku bahkan sering mengecek kembali di mana letak kamera-kamera itu, sekadar untuk memastikan bahwa mereka masih ada dan berada di posisi yang sama. Namun, kecurigaanku terhadap rencana busuk Bu Lastri semakin kuat dan tak terbantahkan, semakin mengikis kepercayaan terakhirku. Suatu sore, saat ia mengira aku sedang keluar atau sibuk di kamar mandi yang letaknya cukup jauh, aku mendengar suara Bu Lastri dari ruang tamu. Suaranya pelan, berbisik, namun terdengar jelas karena pintu kamar sedikit terbuka dan rumah sedang sepi. Hanya ada aku dan dia. Dia sedang berbicara dengan seseorang di telepon, dengan nada yang penuh intrik, instruksi, dan perintah yang dingin. Pokoknya kamu harus cepat. Ya, aku tidak mau dia terlalu lama di rumah ini. Buat semuanya terlihat seperti kecelakaan, agar tidak ada yang curiga sama sekali. Pastikan dia tidak punya pilihan lain selain pergi. Ini harus segera berakhir, secepatnya. Aku menahan napas, dadaku terasa sesak hingga hampir tak bisa bernapas. Kecelakaan? Tidak punya pilihan lain selain pergi? Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku, menciptakan skenario-skenario mengerikan. Suaranya terdengar begitu dingin, begitu kejam, seperti ia sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih dari sekadar pengusiran. Aku tidak mendengar nama yang disebut, namun instingku berteriak bahwa dia membicarakanku, menyusun plot untukku. Rasa takut yang menusuk menyergap, menusuk ke dalam tulangku, membuatku menggigil. Apa dia akan menyakitiku secara fisik? Atau ini tentang sesuatu yang lebih besar, lebih licik, yang bisa menghancurkan hidupku sepenuhnya? Menghancurkan reputasiku, karierku, bahkan pernikahanku? Pikiranku berpacu, membayangkan skenario terburuk yang bisa terjadi. Ketika dia menutup telepon, aku mendengar suara langkah kakinya mendekat ke arah kamarku, langkah-langkah yang terasa seperti derap kaki monster. Aku segera melompat ke tempat tidur, pura-pura tidur lelap, memejamkan mata erat-erat, mengatur napas agar terlihat teratur dan tenang. Bu Lastri membuka pintu sedikit, mengintip ke dalam, mungkin untuk memastikan aku memang sedang tidur atau tidak ada di sana, lalu menutupnya lagi perlahan. Aku merasakan keringat dingin membasahi punggungku, mengalir hingga ke pinggang, meninggalkan jejak dingin. Aku tahu ini bukan sekadar ketidakcocokan biasa antara mertua dan menantu. Ini adalah sebuah konspirasi yang mengerikan. Sebuah skenario yang sedang diatur dengan cermat, seolah drama yang disutradarai, untuk mengusirku dari rumah ini, dari kehidupan Andi, dengan cara yang paling keji dan tanpa jejak yang bisa dibuktikan. Dan aku, Dina, berada tepat di tengah-tengah jaring laba-laba yang ia tenun dengan sangat rapi dan kejam. Aku harus mencari cara untuk keluar dari sini, sebelum aku benar-benar hancur, sebelum aku kehilangan segalanya, bahkan nyawaku. Penemuan kamera tersembunyi dan percakapan telepon Bu Lastri yang tak sengaja kudengar telah menanamkan benih kecurigaan yang dalam-dalam diriku, tumbuh menjadi pohon ketakutan yang menjulang. Aku tidak bisa lagi melihatnya hanya sebagai mertua yang cerewet, overprotektif, atau sekadar tidak menyukaiku secara pribadi. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih gelap, sebuah intrik yang terencana rapi dan mengancam tidak hanya kebahagiaanku, tapi juga kehidupanku di rumah ini. Siapa dia yang dimaksud Bu Lastri di telepon? Apakah dia sudah mulai menyebarkan fitnah yang lebih keji, yang mungkin bisa menghancurkanku sepenuhnya? Tekanan ini membuatku tidak tenang. Aku harus mencari tahu. Diam-diam, dengan detak jantung yang tak beraturan, aku mencari kesempatan. Saat Bu Lastri pergi arisan atau ke salon, aku menyelinap ke kamarnya.
Aku tahu ia punya ponsel lama yang ia letakkan di laci meja nakasnya. Aku ingat ia pernah mengeluh ponselnya sering lemot, dan aku melihatnya memegang ponsel baru yang lebih canggih. Dengan hati-hati, aku membuka laci. Dan benar saja, ponsel lama itu ada di sana. Jari-jariku gemetar saat aku membuka riwayat panggilan dan pesan di ponsel itu. Jantungku berdebar tak karuan saat aku melihat satu nomor yang muncul berulang kali, dengan nama kontak yang hanya tertera, pria. Tidak ada nama jelas, hanya sebutan itu. Nomor itu adalah nomor yang sama yang Bu Lastri hubungi saat aku mendengar percakapan tentang kecelakaan dan membuatnya pergi, itu. Aku menyalin nomor itu diam-diam dan menyimpannya di ponselku, menyembunyikannya di antara kontak-kontak yang tak penting. Aku tidak tahu siapa pria ini atau apa hubungannya dengan Bu Lastri, tapi firasatku mengatakan bahwa dia adalah bagian penting dari rencana busuk ini, sebuah kepingan puzzle yang hilang. Mungkinkah dia adalah orang yang disewa Bu Lastri untuk sesuatu yang jahat? Atau mungkin dia adalah sekutu lamanya yang punya kepentingan tersendiri? Aku tidak tahu. Tapi spekulasi terburuk mulai berkeliaran di benakku. Beberapa hari setelah penemuan itu, suasana di rumah terasa lebih tegang. Bu Lastri tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan mengadakan pertemuan penting di rumah, mengundang beberapa rekan bisnis Andi. Dia meminta aku untuk menyiapkan hidangan dan memastikan rumah dalam keadaan rapi sempurna. Ada senyum aneh di bibirnya saat dia memberikan instruksi itu, membuatku merasa semakin tidak nyaman, seolah aku sedang disiapkan untuk sebuah pertunjukan. Aku tidak punya pilihan selain menuruti, mencoba bersembunyi di balik kesibukan. Malam harinya, rumah menjadi ramai dengan suara obrolan dan tawa. Para tamu berdatangan, mengenakan pakaian formal dan membawa aura bisnis yang serius. Aku sibuk bolak-balik ke dapur, menyiapkan minuman dan makanan kecil. Di antara kerumunan tamu, pandanganku terpaku pada seorang pria yang wajahnya terasa tidak asing. Dia tinggi, berambut rapi tersisir klimis, dan memiliki tatapan mata yang licik, seolah menyembunyikan sesuatu. Dia tersenyum ramah pada semua orang, menjabat tangan, dan berbicara dengan percaya diri, tapi ada sesuatu yang menggangguku dari auranya. Aku merasa pernah melihatnya di tempat lain, mungkin dalam foto atau artikel, tapi aku tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Saat dia berbicara dengan Bu Lastri di sudut ruangan yang sedikit terpencil, aku melihat Bu Lastri sesekali melirik ke arahku, lalu tersenyum tipis penuh arti pada pria itu. Mereka tampak bersekongkol, seolah sedang merayakan keberhasilan sebuah rencana. Rasa penasaran dan ketakutan mendorongku. Aku mencoba mendekat, berpura-pura menawarkan minuman atau kudapan kepada tamu lain, agar bisa mendengar sedikit percakapan mereka. Jadi, rencananya sudah sejauh mana? Semua sudah sesuai jalur, kan? Bisik pria itu. Suaranya pelan namun terdengar jelas di tengah keramaian suara musik latar dan obrolan tamu. Bu Lastri menjawab, dengan nada puas dan licik, hampir beres. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk eksekusi. Kamu sudah siap dengan bagianmu? Jangan sampai ada kesalahan sekecil apapun. Pria itu tersenyum misterius, senyum yang membuatku merinding. Tentu saja, Bu. Semuanya akan berjalan mulus. Percayalah, semuanya sudah diatur dengan detail. Aku merasakan darahku berdesir dingin, mengalir deras hingga ke ujung jemari kaki. Ini dia. Pria misterius di telepon itu ada di sini, di rumah ini, di hadapanku. Dan mereka sedang membicarakan rencana yang melibatkan bagiannya. Bagian apa? Apa yang akan terjadi padaku? Rasa takut yang awalnya samar kini berubah menjadi ketakutan yang nyata dan mencekik. Aku kembali teringat percakapan Bu Lastri di telepon. Buat semuanya terlihat seperti kecelakaan. Mungkinkah pria ini terlibat dalam rencana yang lebih mengerikan, yang membahayakan keselamatanku? Aku merasa terancam, terjebak di tengah konspirasi yang tidak kupahami sepenuhnya.
sebuah jaring yang semakin merapatkan diri di sekitarku. Aku harus lebih berhati-hati, lebih waspada, dan mencari cara untuk melindungi diriku sendiri. Hari-hari berikutnya terasa seperti menunggu bom waktu yang terus berdetak, semakin cepat. Ketegangan menggantung di udara rumah ini, begitu pekat hingga aku bisa merasakannya di setiap tarikan napas. Bahkan Andi pun mulai merasakannya. Meskipun ia tak menyadari akar masalahnya, hanya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Aku semakin waspada. Setiap bisikan dan tatapan Bu Lastri kurekam dalam benak, mencoba mencari pola, mencari celah. Aku mencoba sebisa mungkin menghindari kontak dengan pria misterius itu. Meskipun dia sesekali terlihat di rumah, mungkin atas undangan Bu Lastri atau untuk urusan yang tidak ku ketahui, selalu dengan senyum licik di bibirnya. Puncaknya terjadi pada suatu sore. Tepat seminggu setelah pertemuan, rekan bisnis, yang penuh intrik itu. Aku baru saja selesai berbelanja kebutuhan dapur di supermarket dekat rumah, dan pulang dengan taksi yang kusewa. Saat taksi berhenti di depan gerbang dan aku melangkah masuk ke halaman rumah, aku melihat mobil Andi sudah terparkir rapi di garasi. Anehnya, ada mobil lain yang tidak kukenal, berwarna gelap, terparkir sedikit menjauh di balik pohon rindang, seolah ingin menyembunyikan diri dari pandangan. Firasatku tidak enak. Sebuah perasaan dingin merayapi tulang punggungku. Aku membuka pintu depan perlahan, enggan mengganggu keheningan yang menyesakkan itu. Suasana rumah hening, namun aku bisa mendengar suara Bu Lastri dari ruang keluarga. Suaranya meninggi, penuh nada amarah yang dibuat-buat, seolah sedang terlibat dalam pertengkaran sengit. Dan di sana, bercampur dengan suara Bu Lastri, ada suara pria lain yang samar-samar ku kenali. Pria misterius itu. Jantungku langsung berdegup kencang, memukul-mukul rusukku dengan cepat. Andi, lihat ini. Bukti sudah jelas. Kamu masih mau membela wanita murahan ini? Apakah dia sudah menghipnotismu? Itu suara Bu Lastri, membahana, penuh amarah yang dipalsukan untuk menarik simpati. Jantungku berdebar tak karuan, serasa ingin loncat dari tempatnya. Bukti apa? Aku melangkah pelan, mengendap-endap ke ambang pintu ruang keluarga. Pemandangan di depanku membuat duniaku runtuh berkeping-keping. Andi duduk di sofa kulit mewah, wajahnya pucat pasi, matanya terpaku pada layar tablet di tangannya. Di sampingnya, berdiri Bu Lastri dengan wajah penuh kemarahan yang dipalsukan, seolah dia adalah korban utama. Dan di depannya, tepat di hadapan mereka, berdiri pria misterius itu dengan seringai tipis di wajahnya, menunjukkan kepuasan. Ini dia, Andi, kata pria itu, suaranya tenang, penuh keyakinan yang menjijikkan, seolah dia adalah pahlawan yang mengungkap kebenaran. Rekaman ini menunjukkan semuanya, dari berbagai sudut. Istrimu, Dina, sering bertemu denganku di luar. Lihat, dia bahkan memegang tanganku. Ini bukti perselingkuhan yang tak terbantahkan. Apalagi yang mau kamu elak? Andi mendongak, matanya yang biasanya hangat dan penuh cinta kini dipenuhi amarah, kecewa yang dalam, dan rasa jijik yang tak bisa disembunyikan. Matanya menatapku, menusukku hingga ke dasar jiwa. Dina, apa-apaan ini? Jelaskan ini semua. Aku terkesiap, tubuhku gemetar. Perselingkuhan? Memegang tangan? Aku bahkan tidak pernah bersentuhan fisik dengannya. Aku mendekat, mencoba melihat layar tablet dengan jelas. Di sana, di layar itu, terpampang jelas foto-fotoku dengan pria itu. Aku terlihat memegang lengannya, tersenyum ke arahnya, bahkan ada foto di mana kami terlihat berjalan berdekatan di sebuah kafe yang ramai. Semuanya diambil dari sudut yang berbeda, dengan pencahayaan yang sempurna, seolah ingin menunjukkan kedekatan yang tidak pernah ada. Aku mengenali lokasi kafe itu. Aku memang pernah ke sana untuk bertemu klien beberapa waktu lalu, tapi bukan dengannya. Dan aku tidak pernah memegang tangannya seperti yang terlihat di foto-foto itu. Foto-foto itu adalah rekayasa.
Atau mungkin, itu diambil dari kamera tersembunyi yang kini kusembunyikan di kamarku, namun diedit sedemikian rupa agar terlihat seperti adegan intim yang sesungguhnya. Tidak. Ini bohong. Itu tidak benar. Andi, aku tidak pernah selingkuh. Aku bahkan tidak mengenalnya. Baru bertemu beberapa kali di acara ibumu. Ini semua fitnah, teriakku. Suaraku tercekat, berusaha menjelaskan kebohongan keji ini. Otakku berputar cepat, mencoba mencerna setiap detail, setiap kebohongan yang disajikan di depan mataku. Pria ini adalah bagian dari rencana Bu Lastri. Kamera-kamera yang kusembunyikan itu. Bu Lastri tertawa sinis, sebuah tawa kemenangan yang memuakkan. Lihat, Andi. Dia bahkan masih berani mengelak. Kamu mau percaya siapa? Mata kepalamu sendiri, atau kebohongan wanita murahan ini yang sudah terbukti tukang selingkuh? Dia menatapku dengan tatapan penuh kebencian, seolah aku adalah makhluk paling menjijikkan di dunia. Andi, dengarkan aku. Dia adalah pria yang pernah kulihat berbicara dengan ibumu. Pria yang menelepon ibumu dengan sebutan, pria. Ini semua jebakan. Ini fitnah. Ibu yang merencanakan ini semua. Dia yang memasang kamera. Dia yang mengatur ini semua. Aku menunjuk Bu Lastri. Suaraku nyaris putus asa, seolah aku berteriak dari dasar sumur yang gelap. Namun, Andi tidak mendengarkan. Matanya hanya terpaku pada foto-foto palsu di tabletnya. Amarah membakar di dalamnya. Wajahnya memerah padam, urat-urat di lehernya menegang. Dia bangkit berdiri, menatapku dengan tatapan jijik yang sama persis seperti tatapan ibunya dulu, tatapan yang menghancurkanku. Cukup, Dina. Aku tidak menyangka kamu sekeji ini. Setelah semua yang kuberi, rumah ini, nama baikku, kamu berani mengkhianatiku seperti ini. Jangan coba-coba menyalahkan ibuku. Bukti ini jelas. Aku sudah melihatnya dengan mataku sendiri. Bukti itu palsu. Andi, ibu yang memasang kamera di rumah. Ibu yang menelepon pria ini. Dia sendiri yang bilang ingin membuatku pergi. Aku terus berteriak, mencoba menembus dinding kemarahan, kepercayaan buta Andi pada ibunya, dan kebohongan yang menyelimutinya. Namun, suaraku tenggelam oleh kemarahan Andi yang meledak bagai gunung berapi. Dia menunjuk pintu depan dengan jari gemetar. Matanya berkilat-kilat penuh kebencian. Keluar. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Kamu sudah mengkhianati kepercayaanku. Kamu sudah menghancurkan pernikahan ini. Keluar dari rumah ini sekarang juga. Aku tidak sudi lagi melihatmu di sini. Air mataku sudah mengering. Tak ada lagi yang bisa keluar, tergantikan oleh rasa sakit yang tak terlukiskan, rasa hampa yang menusuk. Diusir dari rumah yang dulunya kudambakan, oleh suami yang kukira mencintaiku sepenuh hati, karena fitnah keji yang direkayasa dengan sempurna oleh ibu mertuaku. Ini adalah klimaks dari semua penderitaan yang kurasakan. Aku tak punya siapa-siapa lagi di sini, tak ada yang membelaku. Bahkan Andi sekalipun. Dengan langkah gontai, kakiku terasa berat seperti diikat rantai. Aku berbalik, meninggalkan ruang keluarga itu dengan hati hancur berkeping-keping, membawa semua kehancuran, rasa sakit yang tak tertahankan, dan satu tekad yang baru terbentuk. Aku tidak akan membiarkan ini berakhir seperti ini. Langkah kakiku terasa hampa, memantul tanpa gema di lantai marmer yang dingin. Saat aku menuruni tangga, meninggalkan suara kemarahan Andi dan tawa kemenangan Bu Lastri yang masih menusuk-nusuk telingaku seperti pecahan kaca. Otakku kosong, tidak tahu kemana aku akan pergi. Tidak ada tujuan yang jelas, tidak ada rencana cadangan. Uangku di dompet sangat tipis, tidak akan cukup untuk menginap di hotel. Apalagi setelah semua proyek desainku dibatalkan dan klien-klienku pergi. Teman-temanku, mereka sudah menjauh. Seolah aku adalah wabah penyakit. Keluargaku di kampung, aku tidak ingin mereka melihatku dalam keadaan sehancur ini.
terbuang dan terhina di malam hari. Dengan tangan gemetar yang tak bisa kuhentikan, aku meraih tas kerjaku yang tergeletak begitu saja di dekat pintu utama. Seolah itu adalah satu-satunya barang berharga yang tersisa dariku. Di dalamnya hanya ada laptop usang yang menjadi saksi bisu impianku, beberapa buku catatan berisi sketsa desain, dan dompet tipis yang hampir kosong. Aku bahkan tidak sempat mengemas baju atau barang pribadiku yang lain. Tak peduli. Yang penting aku harus segera pergi dari sini. Dari rumah neraka ini yang kini terasa seperti jebakan kematian. Aku membuka pintu depan perlahan, enggan membuat suara. Udara malam Jakarta yang dingin dan lembab langsung menyergap, menusuk hingga ke tulang, seolah ikut merasakan kehancuranku. Lampu-lampu jalanan sudah menyala. Namun suasana terasa begitu remang dan suram. Aku melangkah keluar, menyeberangi gerbang besi yang menjulang tinggi, dan berjalan tanpa arah di trotoar yang sepi. Air mata sudah habis, terkuras oleh kepedihan yang tak terkira. Yang tersisa hanyalah rasa sakit yang membekukan dan kemarahan yang membara, memanasi dadaku seperti api yang tak bisa padam. Malam itu, aku menghabiskan waktu di sebuah bangku taman kota yang sepi, tak jauh dari jalan raya yang sesekali dilewati kendaraan. Udara dingin menusuk tulang, membuatku menggigil hebat, namun itu tidak seberapa dibandingkan dinginnya hatiku yang hancur. Aku memeluk tas kerjaku erat-erat, seolah itu adalah satu-satunya hal yang tersisa dariku, satu-satunya benda yang masih bisa kurengkuh. Aku membuka laptopku, menatap layar yang gelap memantulkan bayangan wajahku yang berantakan. Di dalamnya, masih ada sisa-sisa impian dan kerja keras yang kini terasa sia-sia, hancur berkeping-keping. Sambil menatap langit malam yang bertabur bintang, yang tampak begitu jauh dan tak terjangkau, aku merenung. Otakku bekerja keras, memutar kembali semua kejadian. Semua ini terjadi karena aku dianggap lemah, karena aku tidak punya apa-apa di mata mereka, karena aku hanya seorang perempuan tanpa latar belakang keluarga terpandang atau harta. Bu Lastri menghinaku habis-habisan karena status finansial dan latar belakang keluargaku yang sederhana. Andi, suamiku sendiri, meninggalkanku begitu saja, dengan mudah percaya pada fitnah keji, dan bahkan ia meremehkan pekerjaanku, satu-satunya sumber harga diriku. Mereka telah menginjak-injak martabatku, menghancurkan pernikahanku, dan mengusirku seolah aku tak lebih dari sampah yang bisa dibuang kapan saja. Namun, di tengah kehancuran yang paling dalam itu, di titik terendah hidupku, sebuah percikan api muncul di dalam diriku. Sebuah tekad yang dingin, sekeras baja, mulai terbentuk. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku tidak akan membiarkan mereka melihatku hancur dan menyerah. Fitnah, wanita murahan dan kere, itu akan menjadi cambuk yang memacuku. Pengusiran ini, malam yang dingin di jalanan ini, akan menjadi titik baliknya. Aku akan membalas. Bukan dengan cara yang sama kejamnya, bukan dengan fitnah murahan atau intrik licik. Aku akan membalas dengan kekuatan yang berbeda, dengan bukti nyata kesuksesan, dengan martabat yang tak terbantahkan. Aku akan bangkit. Aku akan membuktikan bahwa mereka salah besar telah meremehkanku. Aku akan menunjukkan kepada mereka siapa Dina sebenarnya. Wanita yang tangguh, yang tidak bisa dihancurkan. Aku akan bekerja lebih keras dari sebelumnya, mengumpulkan setiap kepingan impian yang hancur, dan membangunnya kembali menjadi sesuatu yang jauh lebih besar, lebih kokoh, dan tak terjangkau oleh mereka. Mataku menatap tajam ke depan, ke arah kegelapan malam yang membentang luas. Aku tidak tahu bagaimana caranya, aku tidak tahu akan berapa lama, tapi aku tahu satu hal. Aku akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Aku akan membuat mereka melihat betapa salahnya mereka meremehkanku. Tekad itu kini membakar seluruh jiwaku, memberikan kehangatan di tengah dinginnya malam, dan memberiku kekuatan untuk melangkah maju, mencari kehidupan yang baru, dan merencanakan pembalasan yang manis, yang akan menghadirkan senyum di wajahku, dan rasa pahit di wajah mereka.
Setelah malam yang dingin dan menyakitkan di bangku taman, di mana setiap embusan angin seolah membawa kembali bisikan-bisikan pedih, wanita murahan dan kere, aku tahu aku tidak bisa terus-menerus terpuruk dalam kehancuran. Tekadku yang baru membara, muncul dari abu kekecewaan, memberiku kekuatan yang tak kuduga. Aku bukan lagi Dina yang lemah dan penurut. Aku adalah Dina yang ingin bangkit, yang ingin membuktikan bahwa mereka salah. Keesokan paginya, saat mentari pagi mulai menyinari Jakarta, dengan sisa uang di dompet dan laptop yang setia kugenggam erat, aku menuju ke sebuah warung internet kecil yang buka 24 jam. Aku duduk di depan komputer yang agak usang, jemariku mulai menari di atas keyboard, mencari informasi tentang proses perceraian dan hak-hak istri yang diusir, terutama dalam kasus kekerasan verbal dan fitnah. Banyak artikel yang kubaca, banyak forum yang kukunjungi, dan satu nama pengacara terus muncul berulang kali, direkomendasikan oleh banyak orang, Ibu Saraswati, seorang pengacara senior yang terkenal dengan integritasnya yang tak tergoyahkan dan keahliannya yang luar biasa dalam kasus-kasus perceraian yang rumit, terutama yang melibatkan kekerasan psikologis dan intrik keluarga. Reputasinya sebagai singa betina di meja hijau memberiku secercah harapan. Aku memberanikan diri menelepon kantornya. Jantungku berdegup kencang saat suara ramah seorang asisten mengangkat. Setelah menjelaskan situasiku secara singkat, suaraku masih sedikit bergetar menahan emosi. Aku mendapat jadwal pertemuan untuk lusa. Hari-hari menunggu terasa seperti siksaan. Setiap jam berjalan begitu lambat. Aku menumpang di rumah kontrakan kecil milik temanku, Maya, yang beruntungnya tidak percaya sepenuhnya pada gosip yang beredar luas. Maya adalah satu-satunya jaring pengaman sosial yang tersisa bagiku. Dia melihat langsung betapa hancurnya aku, dan kepolosan di matanya saat aku bercerita tentang kebohongan dan pengusiran membuatku merasa sedikit lebih lega, seolah beban di pundakku sedikit terangkat. Dina, kamu harus kuat. Aku tahu kamu tidak mungkin selingkuh. Jangan dengarkan mereka, kata Maya sambil memelukku erat, mengusap punggungku dengan lembut. Dukungannya, meskipun hanya berupa kata-kata dan pelukan, sangat berarti, bagai oase di tengah gurun kekeringan. Pada hari yang ditentukan, dengan mengenakan pakaian paling rapi yang kupunya, sebuah blazer lama dan celana kain yang sudah sedikit lusuh, aku pergi ke kantor Ibu Saraswati. Kantornya megah, terletak di lantai atas sebuah gedung pencakar langit di pusat kota Jakarta, dengan pemandangan kota yang membentang luas. Aku merasa sangat kecil dan tak berarti saat memasuki gedung yang berkilau itu, seolah aku tak pantas berada di sana. Namun, tekad dalam diriku mendorongku maju. Ibu Saraswati adalah wanita parubaya yang tenang, dengan rambut disanggul rapi dan kacamata bertengger di hidungnya. Sorot matanya cerdas dan penuh empati, namun juga tegas, seolah ia bisa membaca setiap pikiran. Aku duduk di depannya, di kursi kulit yang nyaman, dan dengan suara bergetar, aku menceritakan semuanya dari awal. Tentang pertemuan pertama dengan Bu Lastri, bisikan-bisikan sinis yang perlahan berubah menjadi makian, insiden arisan yang memalukan, gunjingan, wanita murahan dan kere, yang menghancurkan harga diriku, dan puncaknya, fitnah selingkuh dengan bukti foto palsu yang keji serta pengusiran kejam dari rumah. Aku juga menceritakan tentang kamera tersembunyi yang kutemukan di berbagai sudut rumah, dan percakapan Bu Lastri dengan pria yang merencanakan kecelakaan untuk membuatku pergi. Aku bahkan memberikan nomor telepon pria misterius itu yang telah kucatat. Ibu Saraswati mendengarkan dengan sabar, tanpa interupsi. Sesekali ia menulis catatan di buku kecilnya. Matanya tajam namun ekspresinya tetap tenang. Ketika aku selesai berbicara, ia menatapku dalam-dalam, matanya memancarkan pemahaman. Dina, kasusmu ini tidak mudah. Ada unsur pencemaran nama baik, kekerasan psikologis yang sistematis, dan fitnah yang sangat keji. Terlebih lagi, ada dugaan konspirasi dengan bukti rekayasa. Ini akan menjadi pertarungan yang panjang dan melelahkan,
terutama karena ini melibatkan keluarga suamimu yang punya pengaruh dan status sosial. Hatiku mencelos, namun aku sudah menduga ini. Ada rasa takut yang menyeruak, tapi tekadku lebih besar. Tapi, apakah ada harapan, Bu? Tanyaku, suaraku nyaris berbisik. Ibu Saraswati mengangguk pelan, memberikan senyum tipis yang menenangkan. Selama kamu punya tekad kuat dan kita bisa mengumpulkan bukti tambahan, selalu ada harapan. Foto-foto itu bisa dianalisis keasliannya oleh ahli forensik digital. Kita juga bisa memeriksa riwayat telepon Bu Lastri dan mencari tahu siapa pria misterius itu dan apa perannya dalam semua ini. Saya punya nomor teleponnya, Bu, kataku cepat. Lalu merogoh ponselku dan menunjukkan nomor yang kutemukan di ponsel lama Bu Lastri. Sebuah senyum tipis dan profesional terukir di bibir Ibu Saraswati. Bagus sekali, Dina. Ini akan sangat membantu kita dalam penyelidikan. Langkah pertama adalah mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang kuat, berdasarkan semua bukti kekerasan dan fitnah yang kamu alami. Dan kita akan menuntut ganti rugi atas kerugian yang kamu alami, baik materi maupun imateri. Tapi yang terpenting, kita harus mengembalikan nama baikmu yang sudah dicemarkan secara publik. Kata-katanya memberiku secercah harapan di tengah kegelapan yang selama ini menyelimutiku. Aku tidak sendirian lagi. Ada seseorang yang percaya padaku, seseorang yang mau berjuang bersamaku, seseorang yang memiliki kekuatan untuk melawannya. Aku tahu perjalanan ini akan sangat berat, penuh rintangan dan mungkin air mata lagi. Tapi untuk pertama kalinya sejak diusir dari rumah itu, aku merasa ada cahaya di ujung terowongan. Tekadku semakin bulat, setajam pedang. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan dan keadilan yang kuharapkan, sebuah awal untuk menulis ulang kisahku. Beberapa minggu setelah pertemuan krusial dan penuh harapan dengan Ibu Saraswati, roda keadilan mulai berputar perlahan namun pasti. Proses hukum pun dimulai dengan langkah awal yang signifikan. Gugatan cerai resmi diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tempat di mana kasus-kasus perceraian seringkali menjadi sorotan publik. Aku menyerahkan semua bukti yang kumiliki, yang telah kupegang erat sebagai satu-satunya senjataku di tengah badai ini. Riwayat obrolan dengan Andi yang menunjukkan kedinginannya dan ketidakpeduliannya, catatan harian tentang perlakuan kejam Bu Lastri, lengkap dengan tanggal dan waktu kejadian, serta detail insiden yang menyakitkan. Dan tentu saja, nomor telepon pria misterius itu, yang kini tengah diselidiki secara mendalam oleh tim investigasi Ibu Saraswati, mencari jejak konspirasi. Dengan keahliannya, Ibu Saraswati juga memulai proses untuk melakukan analisis forensik terhadap foto-foto palsu yang dijadikan bukti perselingkuhan itu, berharap menemukan jejak rekayasa digital yang tak terbantahkan. Tak lama kemudian, sebuah amplop putih berlogo pengadilan yang resmi, berisi surat panggilan resmi, sampai di rumah keluarga Andi yang megah di kawasan elit itu. Aku membayangkan momen ketika surat itu tiba. Betapa terkejutnya Bu Lastri dan Andi melihat namaku tertera sebagai penggugat, bukan lagi sebagai korban yang diam dan tak berdaya. Pasti mereka tidak menyangka aku akan punya keberanian untuk melakukan ini, untuk melawan balik setelah semua yang mereka lakukan padaku. Mereka mungkin mengira aku akan terpuruk, meringkuk dalam kesedihan, dan menghilang begitu saja dari kehidupan mereka, selamanya terkubur dalam aib. Dan dugaanku benar. Beberapa hari setelah surat panggilan itu dikirimkan, Maya, temanku yang setia dan selalu menjadi sandaranku, dengan napas terengah-engah dan mata membulat, memberitahuku bahwa dia mendengar kabar dari tetangga lama kami di kompleks Bu Lastri. Ternyata, gosip menyebar lebih cepat dari yang kubayangkan, bagai api yang menjalar di rerumputan kering. Bu Lastri dikabarkan sangat marah besar. Amarahnya meluap-luap hingga tak bisa terkontrol, seperti gunung berapi yang meletus. Teriakannya terdengar sampai ke jalanan. Wanita tidak tahu diri. Sudah diusir masih berani menggugat. Dia pikir dia siapa? Dia mau mempermalukan keluarga kita. Akan kuhancurkan dia, teriak Bu Lastri,
seperti yang diceritakan Maya, menirukan gaya bicara dan intonasi khas mertuaku, lengkap dengan nada histeris dan kemarahan yang membabi buta. Wajahnya pasti merah padam, matanya menyala penuh kebencian. Andi juga kabarnya sangat terkejut, bahkan terpukul. Wajahnya yang biasa tenang kini selalu tampak tegang dan murung. Marah dan merasa dikhianati adalah ekspresi yang sering terlihat di wajahnya. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku, wanita yang dianggapnya kere dan tidak punya apa-apa, yang dulu dengan mudahnya dia usir dan rendahkan, kini berani mengambil langkah hukum yang akan menyeret nama baik keluarganya yang terpandang ke pengadilan, ke hadapan publik. Dia mencoba menghubungiku beberapa kali, melalui telepon dan pesan singkat yang berisi nada marah, kebingungan, bahkan sedikit ancaman terselubung, tapi aku tidak mengangkatnya. Aku sudah menyerahkan semuanya kepada Ibu Saraswati. Tidak ada lagi yang perlu kubicarakan dengannya secara langsung. Aku tidak ingin lagi mendengar suaranya, atau kembali terjerat dalam manipulasi dan drama keluarganya yang tak berkesudahan. Ibu Saraswati menghubungiku tak lama setelah itu. Suaranya tenang dan profesional seperti biasa. Pengacara pihak Andi, katanya, telah menghubunginya. Mereka mencoba bernegosiasi untuk jalur damai, tanpa melalui pengadilan, mungkin untuk menghindari publisitas yang tidak diinginkan yang bisa mencoreng nama baik keluarga Andi yang terpandang dan memiliki banyak relasi di kalangan atas. Mereka ingin menawarimu sejumlah uang yang cukup besar, Dina, kata Ibu Saraswati melalui telepon. Suaranya tenang namun ada nada pertanyaan yang jelas dalam intonasinya. Mereka bahkan menyebut angka yang lumayan fantastis, jauh di atas tunjangan cerai standar. Asalkan kamu tidak melanjutkan gugatan dan menarik semua tuduhanmu. Bagaimana menurutmu? Ini adalah kesempatan untuk mengakhiri semuanya dengan cepat dan mendapatkan modal besar untuk memulai hidup baru. Aku diam sejenak, memikirkan tawaran itu. Uang? Tentu saja. Itu bisa membantuku memulai hidup baru dengan lebih cepat, lebih nyaman, membeli tempat tinggalku sendiri, dan membangun kembali karierku. Namun, aku segera menggelengkan kepala, bahkan di seberang telepon. Aku ingat semua hinaan, semua fitnah, semua air mata. Tidak, Bu Saraswati, kataku tegas, suaraku dipenuhi tekad yang membara, tanpa keraguan sedikitpun. Uang tidak akan pernah bisa membeli harga diri saya yang telah mereka hancurkan. Uang tidak akan bisa menghapus luka yang telah mereka ukir di jiwa saya. Saya ingin mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menginjak-injak orang seenaknya dan lolos begitu saja tanpa konsekuensi. Saya ingin keadilan ditegakkan. Dan saya ingin nama baik saya pulih sepenuhnya di mata masyarakat. Ini bukan hanya tentang saya, Bu. Ini tentang kebenaran. Lanjutkan saja prosesnya, Bu. Kita akan berjuang sampai akhir. Ibu Saraswati tersenyum kecil di seberang telepon, sebuah senyum bangga. Baik, Dina. Saya akan lanjutkan. Ini akan menjadi pertarungan yang menarik. Bersiaplah. Langkah ini memang terasa seperti antiklimaks setelah badai emosi pengusiran. Aku tidak lagi merasakan kepedihan yang menusuk atau rasa sakit yang memuncak. Sebaliknya, yang kurasakan adalah sebuah kepuasan yang dingin dan mendalam. Mereka akhirnya mendapatkan balasan atas perbuatan keji mereka. Aku bukan lagi korban yang tak berdaya dan terbuang. Aku adalah seorang pejuang, dan ini baru permulaan dari babak baru kehidupanku yang penuh dengan perjuangan dan kemenangan. Aku siap menghadapi apapun yang akan datang. Persidangan perceraian dimulai dengan gema palu hakim yang menggelegar di ruang sidang, menandakan dimulainya sebuah pertarungan sengit. Setiap sesi terasa seperti medan perang, bukan hanya tentang status pernikahan yang akan berakhir, tetapi juga tentang harga diri yang telah diinjak-injak, reputasi yang dicoreng, dan yang terpenting, tentang menegakkan kebenaran yang selama ini terkubur dalam kebohongan. Pihak Andi, melalui pengacara mereka yang agresif dan berambut klimis, terus-menerus mencoba menjatuhkanku.
Mereka memutar kembali foto-foto fitnah yang telah direkayasa itu di layar besar ruang sidang, mencoba membangun narasi bahwa aku adalah istri yang tidak setia, tidak tahu terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, dan hanya ingin harta semata. Mereka juga berusaha memutarbalikkan fakta tentang pekerjaanku sebagai desainer grafis, menyiratkan bahwa aku hanya pura-pura sibuk, dengan hobi tak jelas dan tidak punya kontribusi berarti dalam rumah tangga Andi. Seolah aku adalah parasit yang hidup dari kemewahan keluarga mereka. Bu Lastri hadir di setiap sidang, seolah tak ingin melewatkan satu pun momen kehancuranku. Dia duduk dengan angku di barisan depan, mengenakan busana mahal dan perhiasan berkilauan, kadang melirikku dengan tatapan penuh kebencian dan penghinaan, kadang tersenyum sinis kepada para hakim dan pengunjung sidang, seolah dia adalah korban paling menderita dalam drama ini. Andi sendiri, di samping ibunya, tampak lebih murung dari biasanya. Wajahnya kuyu dan sorot matanya kosong. Namun dia tetap mempertahankan narasi yang telah disusun dan diajarkan ibunya. Dia bahkan bersaksi, dengan suara datar yang menusuk hatiku, bahwa aku adalah istri yang tidak patuh, sering mengabaikannya, dan tidak memenuhi kewajibanku sebagai seorang istri. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah panah yang menembus hatiku, mengingatkanku pada pria yang pernah kucintai buta. Namun, di tengah semua tekanan itu, Ibu Saraswati adalah benteng kokohku. Dia adalah seorang pengacara yang luar biasa, tenang, dan tak tergoyahkan. Dia tidak terpancing emosi sedikitpun oleh provokasi pihak lawan. Dengan tenang, sistematis, dan argumen yang terstruktur rapi, dia mulai membongkar semua kebohongan yang telah dibangun oleh Bu Lastri dan tim pengacaranya. Pertama, dia mengajukan hasil analisis forensik digital atas foto-foto perselingkuhan yang menjadi bukti utama pihak Andi. Seorang ahli forensik digital terkemuka, bersaksi di depan pengadilan, menjelaskan dengan detail teknis namun mudah dipahami, bahwa ada indikasi kuat manipulasi digital pada beberapa bagian gambar, seperti pencahayaan yang tidak konsisten atau artefak digital di sekitar objek. Dia menunjukkan bagaimana potongan gambar tertentu seolah ditempelkan untuk menciptakan kesan kedekatan yang tidak nyata. Rekaman kamera pengawas dari kafe yang sama, yang berhasil didapatkan tim Ibu Saraswati dengan susah payah, juga diputar di ruang sidang. Rekaman itu menunjukkan bahwa aku memang berada di sana, tetapi dengan klien untuk urusan bisnis, dan pria misterius itu hanya muncul sebentar, tanpa interaksi dekat apalagi menyentuh tanganku seperti yang dituduhkan. Wajah Andi mulai menunjukkan keraguan. Kemudian, tiba giliranku untuk bersaksi. Dengan suara yang awalnya bergetar namun perlahan menguat seiring aku menuangkan semua rasa sakitku, aku menceritakan semua perlakuan keji Bu Lastri, hinaan demi hinaan, pengawasan tanpa henti, sabotase pekerjaanku yang berulang kali, hingga percakapan telepon yang tak sengaja kudengar tentang kecelakaan dan rencana untuk membuatku pergi. Aku juga menyebutkan penemuan kamera tersembunyi di seluruh penjuru rumah, yang membuatku merasa terteror setiap hari. Ruang sidang hening, semua mata tertuju padaku. Aku bisa melihat Bu Lastri tampak gelisah di tempatnya, sesekali berbisik pada pengacaranya. Andi menatapku dengan tatapan kosong, seolah mencoba mencerna setiap kata yang keluar dari mulutku. Puncaknya, sebuah momen yang benar-benar mengubah jalannya persidangan, Ibu Saraswati menghadirkan saksi tak terduga. Seorang ahli teknologi informasi yang merupakan mantan karyawan, pria misterius itu. Saksi ini, seorang pria muda dengan penampilan sederhana namun penuh keyakinan, bersaksi bahwa pria itu adalah seorang profesional dalam bidang rekayasa digital dan pemalsuan bukti, yang sering bekerja untuk orang-orang kaya yang ingin menjatuhkan lawan atau pihak tertentu secara diam-diam tanpa meninggalkan jejak. Dan yang paling mengejutkan, saksi itu mengungkapkan bahwa pria itu seringkali menerima pesanan dari Bu Lastri, termasuk kasus-kasus sebelumnya yang ia kerjakan. Dia bahkan menunjukkan beberapa bukti percakapan dan instruksi yang pernah dia lihat sendiri antara Bu Lastri dan pria itu, termasuk detail tentang proyek yang melibatkan wanita muda yang baru menikah.
Informasi itu bagai bom yang meledak di ruang sidang. Suara-suara bisik-bisik langsung merebak. Bu Lastri langsung berdiri dari kursinya. Wajahnya memerah padam, mencoba menyangkal dengan suara melengking. Itu tidak benar. Dia bohong. Fitnah. Tapi hakim dengan tegas meminta dia untuk tenang dan duduk kembali. Andi menatap ibunya dengan tatapan tidak percaya yang bercampur dengan rasa muak. Wajahnya memucat pasi seolah baru saja disiram air es. Ia mulai meragukan segala hal yang ibunya katakan selama ini. Semua kebohongan yang telah ia percayai mentah-mentah. Pengacara pihak Andi tampak kelabakan, saling berpandangan cemas. Mereka mencoba membantah, mengatakan bahwa itu hanya tuduhan tanpa bukti yang kuat, sebuah kesaksian yang tidak relevan. Namun, Ibu Saraswati dengan sigap menyajikan bukti tak terbantahkan. Salinan riwayat panggilan telepon dan bukti transfer dana dari rekening pribadi Bu Lastri ke rekening pria misterius itu, lengkap dengan tanggal, jumlah, dan deskripsi transaksi yang mencurigakan, semua sudah diselidiki dan diverifikasi oleh timnya. Semuanya jelas dan tidak bisa dibantah lagi. Keheningan pekat menyelimuti ruang sidang. Di akhir sidang yang paling dramatis itu, setelah mendengarkan semua kesaksian dan mempertimbangkan bukti-bukti, hakim mengumumkan putusan sela yang akan mengubah hidupku. Gugatan cerai saya dikabulkan. Tuduhan perselingkuhan yang dilayangkan kepada saya dinyatakan tidak berdasar dan merupakan fitnah keji. Dan yang terpenting, hakim menyatakan bahwa ada indikasi kuat keterlibatan Bu Lastri dalam rekayasa bukti dan pencemaran nama baik, yang akan ditindaklanjuti secara pidana jika terbukti dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwajib. Kasus ini akan menjadi perhatian khusus. Aku tidak bisa menahan air mata. Kali ini, air mata kelegaan, air mata kebahagiaan, air mata pembebasan. Setelah berbulan-bulan menderita dalam neraka yang diciptakan Bu Lastri, setelah merasa diinjak-injak, kebenaran akhirnya terkuak di hadapan semua orang. Aku melihat Andi menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran penyesalan yang mendalam, keterkejutan, dan mungkin sedikit rasa malu. Bu Lastri terdiam, raut wajahnya benar-benar hancur, pucat pasi, mungkin menyadari bahwa rencananya telah gagal total dan bumerang kini kembali menghantam dirinya sendiri dengan telak. Hari itu, aku bukan hanya mendapatkan kebebasan dari pernikahan yang menyakitkan, tetapi juga mendapatkan kembali nama baikku yang telah mereka cabik-cabik. Aku merasa ringan, seolah beban bertonton terangkat dari pundakku. Setelah putusan sidang yang menggema di ruang pengadilan, ada rasa lega yang luar biasa membanjiri diriku, seperti gelombang air sejuk yang memadamkan api yang telah lama membakar. Namun, di balik kelegaan itu, terselip juga kekosongan yang samar. Aku telah mendapatkan kebebasanku dan nama baikku pulih, tetapi ini adalah akhir dari sebuah babak hidup yang penuh luka, pengkhianatan, dan penderitaan yang tak terhitung. Bu Lastri dikabarkan mulai menghadapi proses hukum yang lebih serius atas dugaan pencemaran nama baik dan rekayasa bukti. Kabarnya, ia sangat terpukul dan tertekan, karena reputasinya sebagai sosialita terpandang kini tercoreng. Aku tidak lagi mengikuti perkembangannya secara detail. Fokusku kini adalah pada diriku sendiri, pada penyembuhan dan pembangunan kembali. Beberapa hari setelah putusan, saat aku sedang mencoba menata kembali lembaran hidupku, ponselku berdering. Nama, Andi, terpampang di layar. Awalnya aku ragu untuk mengangkatnya, jemariku gemetar menahan diri. Aku berpikir panjang, mengenang semua rasa sakit yang telah ia sebabkan. Namun, Ibu Saraswati pernah menyarankanku untuk berbicara, setidaknya untuk mengakhiri semuanya dengan baik-baik, memberikan penutupan yang definitif. Dengan napas dalam, aku menekan tombol jawab. Halo, Din. Suara Andi terdengar berbeda. Tidak ada lagi nada marah, dingin, atau kesombongan yang dulu sering kudengar. Yang ada hanyalah penyesalan yang dalam, dan sedikit kesedihan yang tulus. Aku minta maaf. Aku sangat menyesal atas semua yang terjadi. Aku tahu aku salah. Aku tidak mendengarkanmu. Aku terlalu buta. Aku percaya begitu saja pada ibu tanpa menyelidiki. Aku tahu aku telah menghancurkanmu. Aku terdiam, membiarkan kata-kata itu meresap, mengingat kembali semua rasa sakit yang pernah ia sebabkan. Kenangan malam pengusiran, tatapan jijiknya, semua itu masih membekas.
Penyesalanmu terlambat, Andi, kataku pelan, tanpa emosi yang kentara, suaraku stabil. Luka yang kamu torehkan terlalu dalam. Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Aku bodoh dan lemah. Tapi aku ingin kamu tahu, aku benar-benar baru sadar setelah semua bukti itu terkuak di persidangan. Ibu memang sudah merencanakan semua ini sejak awal. Dia bahkan mengakui sebagian kecil perbuatannya padaku, walau tidak seluruhnya. Dia bilang dia hanya ingin yang terbaik untukku, tapi dia melakukannya dengan cara yang salah dan merusak segalanya. Suaranya serak, terdengar seperti menahan tangis. Aku merasa bodoh dan sangat menyesal. Dina, aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Ada jeda panjang di antara kami, yang terasa begitu sunyi namun penuh dengan beban masa lalu. Aku bisa mendengar helaan napas Andi yang berat. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Din, aku hanya ingin kamu tahu, aku sungguh-sungguh menyesal. Aku harap kamu bisa bahagia. Sungguh. Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaan yang pantas kamu dapatkan. Aku juga berharap kamu bisa belajar dari semua ini, Andi, kataku, kalimat terakhirku sebelum mengakhiri percakapan. Lalu, dengan sebuah ketukan ringan di layar ponsel, aku menutup telepon. Itu adalah percakapan terakhir kami. Tidak ada rekonsiliasi romantis yang klise, tidak ada kesempatan kedua, tidak ada pelukan perpisahan. Hanya pengakuan, penyesalan, dan perpisahan yang definitif. Sebuah akhir yang pahit, namun perlu, untukku bisa melanjutkan hidup. Dengan uang ganti rugi yang kudapatkan dari hasil perceraian dan penjualan aset yang dulunya kami miliki bersama, ditambah sisa tabunganku yang tidak seberapa, aku mulai membangun kembali hidup. Aku memutuskan untuk tidak kembali ke kampung halaman. Jakarta, meskipun penuh kenangan pahit dan luka, juga memberiku pelajaran berharga tentang ketahanan dan kekuatan diri. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa bangkit di tempat yang sama di mana aku pernah terjatuh. Aku menyewa sebuah apartemen kecil di pusat kota, tidak terlalu mewah, hanya sebuah studio yang nyaman, tapi cukup untuk hidup sendiri. Yang terpenting, itu adalah milikku sendiri, sebuah tempat di mana aku bisa bernapas lega tanpa rasa diawasi atau dihakimi. Aku mendekorasinya dengan sentuhan pribadiku, warna-warna cerah dan desain minimalis yang mencerminkan semangat baruku. Aku kembali aktif di dunia desain grafis, kali ini dengan tekad yang lebih membara dan standar yang lebih tinggi. Aku tidak lagi takut menghadapi klien atau tenggat waktu. Aku membangun ulang jaringan pertemanan, menghubungi satu persatu teman-teman lama yang sempat menjauh. Dengan kejujuran, aku menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, dan mereka semua mendukungku sepenuhnya, merasa lega mengetahui kebenaran. Pertemanan yang tulus itu terasa begitu berharga setelah masa isolasi yang panjang. Secara mengejutkan, Ibu Saraswati bahkan menawariku pekerjaan paruh waktu di kantornya, mendesain materi promosi dan situs web mereka. Itu adalah kesempatan yang sangat berharga untuk belajar lebih banyak tentang dunia hukum, memperluas wawasanku, dan juga mendapatkan penghasilan tambahan yang stabil. Aku juga mulai mengambil kursus public speaking dan pengembangan diri. Aku ingin menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih percaya diri, tidak mudah diinjak-injak lagi, dan mampu menyuarakan kebenaran. Meskipun bekas luka itu masih ada, dan mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang, aku tahu aku telah membuat pilihan yang tepat. Aku telah kehilangan banyak, tetapi aku juga mendapatkan kembali diriku yang sebenarnya, versi Dina yang lebih tangguh, lebih bijaksana, dan lebih menghargai diri sendiri. Aku menatap cakrawala kota dari balkon apartemenku yang baru, melihat gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, dan merasakan harapan yang membuncah di dada. Sebuah senyum tipis, tulus, terukir di bibirku. Ini bukan akhir. Ini adalah awal yang baru. Awal dari kisah Dina, seorang wanita yang pernah dihancurkan oleh kejamnya dunia. Tetapi kini bangkit, lebih kuat dan bijaksana dari sebelumnya, siap menghadapi masa depan dengan kepala tegak. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, membawa Dina pada sebuah perjalanan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Apartemen kecil yang disewanya kini telah menjadi rumahnya, dipenuhi dengan sketsa-sketsa desain yang inovatif, tumpukan buku inspirasi, dan aroma kopi yang selalu mengepul hangat, menemani setiap jam kerjanya. Usaha desain grafisnya yang dulu hanya dimulai dari sisa uang di dompet, kini berkembang pesat.
Ia tidak lagi hanya melayani klien lokal. Proyek-proyek internasional mulai berdatangan, tertarik dengan portofolionya yang inovatif, gaya desainnya yang khas, dan etos kerjanya yang tanpa celah. Dina, yang dulu diremehkan sebagai kere dan tak punya apa-apa, kini dikenal di kalangan profesional sebagai desainer grafis andal dengan reputasi yang solid. Namanya sering disebut dalam majalah-majalah bisnis kreatif. Pekerjaan paruh waktunya di kantor Ibu Saraswati juga memberinya banyak wawasan yang berharga. Ia tidak hanya belajar tentang desain untuk kebutuhan hukum, tetapi juga seluk-beluk hukum, memahami bagaimana sistem peradilan bekerja, dan yang terpenting, ia belajar bagaimana berdiri tegak di tengah badai, bagaimana berargumen, dan bagaimana memperjuangkan haknya. Hubungannya dengan Ibu Saraswati berkembang dari sekadar pengacara dan klien, menjadi mentor dan murid, bahkan seperti ikatan seorang ibu dan anak perempuan. Ibu Saraswati melihat potensi besar dalam diri Dina, tidak hanya sebagai desainer, tetapi sebagai wanita tangguh yang pantas diperjuangkan. Suatu sore, saat Dina sedang menikmati makan siang santai dengan Maya di sebuah kafe favorit mereka di Kemang, temannya itu tiba-tiba menunjukkan sebuah artikel berita di ponselnya. Raut wajah Maya tegang, matanya membesar penuh keterkejutan. "Din, lihat ini," kata Maya, suaranya sedikit berbisik. Dina melirik layar ponsel. Judul berita itu cukup mencolok, menggunakan huruf kapital besar. Skandal penipuan dan pencemaran nama baik menjerat sosialita terkemuka Jakarta. Bu Lastri terancam hukuman berat. Jantung Dina berdesir, merasakan sebuah firasat. Artikel itu merinci bagaimana Bu Lastri, setelah penyelidikan lanjutan dari kasus Dina, terbukti bersalah dalam kasus pencemaran nama baik dan rekayasa bukti terhadap Dina. Tak hanya itu, penyelidikan juga menemukan keterlibatan Bu Lastri dalam beberapa kasus penipuan lain di masa lalu yang baru terungkap, terkait dengan investasi bodong yang merugikan banyak pihak. Pria misterius itu, yang kini diketahui bernama lengkap Budi Santoso, juga ditangkap sebagai kaki tangannya, dan fakta-fakta tentang latar belakangnya sebagai ahli rekayasa digital pun terkuak ke publik. Ya ampun, akhirnya karma datang juga, bisik Maya, menatap Dina dengan prihatin. Dia benar-benar mendapatkan balasannya. Dina hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang sulit diartikan. Tidak ada kepuasan yang menggebu-gebu, tidak ada dendam yang membara. Yang tersisa hanyalah sebuah rasa ketenangan yang dingin, sebuah pemahaman bahwa kebenaran memang selalu menemukan jalannya, cepat atau lambat. Bu Lastri mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan, bukan dari tangan Dina, melainkan dari keadilan itu sendiri, dari konsekuensi perbuatannya. Malam itu, Dina duduk di balkon apartemennya yang kini terasa begitu nyaman, menyeruput teh hangat buatan sendiri, memandang gemerlap lampu kota Jakarta yang tak pernah tidur. Suara klakson dan deru kendaraan dari jalanan jauh di bawah terasa seperti melodi latar yang menenangkan. Ia membuka salah satu kotak kenangan lama yang ia bawa dari rumah Andi. Di dalamnya, ada foto pernikahannya dengan Andi. Ia menatap wajah Andi yang dulu begitu dicintainya, dan wajahnya sendiri yang dulu begitu polos, penuh harapan, dan sedikit naif. Ia merasakan sedikit rasa perih yang samar, namun bukan lagi kepedihan yang menghancurkan jiwa. Lebih seperti bekas luka lama yang kini telah sembuh, menjadi pengingat akan badai yang telah ia lalui dan kekuatan yang telah ia temukan di tengahnya. Ia teringat kata-kata pedas Bu Lastri, wanita murahan dan kere. Kini, kata-kata itu terasa absurd, bagai angin lalu yang tak lagi bisa menyentuhnya. Ia bukan lagi wanita yang rentan, yang bisa diinjak-injak begitu saja. Ia adalah Dina, seorang wanita mandiri, sukses, dan kuat. Ia telah membangun kembali hidupnya dari nol, dengan keringat dan air matanya sendiri, tanpa bantuan siapapun. Ia juga sempat mendengar kabar lain tentang Andi. Setelah kasus ibunya, reputasi keluarga mereka sedikit tergoncang. Andi memutuskan untuk mengambil alih bisnis keluarga sepenuhnya, mencoba memperbaiki keadaan dan mengembalikan nama baik yang tercoreng. Tidak ada kabar pasti tentang Andi dan kehidupannya yang lebih lanjut, dan Dina tidak lagi mencarinya. Bab itu sudah tertutup rapat, lembaran itu sudah terlewat, dan dia telah menutup buku itu selamanya. Hidup Dina kini dipenuhi dengan tantangan baru yang menarik, tetapi juga kebahagiaan yang otentik dan tak terbandingkan. Ia memiliki lingkaran pertemanan yang solid, yang mendukungnya sepenuh hati. Karirnya semakin menjanjikan,
membuka pintu-pintu baru dan kesempatan yang tak terbatas. Dan yang terpenting, ia menemukan kedamaian batin, sebuah ketenangan yang tak bisa dibeli dengan harta. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada harta atau status sosial, bukan pada dukungan keluarga yang buta, melainkan pada integritas diri, ketahanan mental, dan kemampuan untuk bangkit setelah terjatuh, bahkan ketika dunia terasa ingin menghancurkanmu. Di tengah gemerlap lampu kota yang indah, Dina tersenyum. Bukan senyum sinis atau penuh dendam, melainkan senyum yang tulus, penuh rasa syukur atas semua yang telah ia lalui, dan rasa bangga atas siapa dirinya sekarang. Badai telah berlalu, dan ia berhasil bertahan. Ia telah menemukan kebahagiaannya sendiri, sebuah kebahagiaan yang tidak bergantung pada orang lain, sebuah kebahagiaan yang ia ciptakan sendiri dengan kedua tangannya. Dina tahu, ia telah memenangkan pertempuran terbesarnya, bukan di meja hijau, melainkan di dalam dirinya sendiri, mengalahkan ketakutan dan keraguan, dan muncul sebagai pemenang. Kemenangan Dina di meja pengadilan bukanlah akhir dari perjuangannya, melainkan sebuah gerbang yang terbuka lebar menuju babak baru dalam hidupnya. Nama baiknya kini telah pulih sepenuhnya di mata hukum dan masyarakat, tetapi bekas luka emosional yang ditinggalkan oleh perlakuan Bu Lastri dan ketidakpedulian Andi membutuhkan waktu yang tak sebentar untuk sembuh sepenuhnya. Dina tahu betul bahwa keadilan hukum adalah satu hal, tetapi penyembuhan jiwa, proses menerima dan berdamai dengan masa lalu, adalah perjalanan yang jauh lebih panjang dan personal. Dalam tahun-tahun berikutnya, Dina benar-benar mewujudkan setiap tekad yang pernah ia ucapkan di malam pengusiran itu. Bisnis desain grafisnya tidak hanya menjadi sumber penghasilan yang stabil, tetapi juga wadah yang kuat untuk mengekspresikan diri dan, yang terpenting, untuk membantu orang lain. Ia sering menerima proyek dari berbagai organisasi nirlaba yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, mendesain materi kampanye yang kuat dan inspiratif, mengangkat suara-suara yang seringkali tak terdengar. Melalui setiap karyanya, Dina menemukan cara untuk mengubah pengalaman pahitnya menjadi kekuatan positif bagi orang lain. Ia bahkan sesekali menjadi pembicara di acara-acara komunitas atau webinar yang membahas tentang resiliensi dan bangkit dari keterpurukan, meskipun ia selalu menjaga privasi dengan jarang menyebut nama spesifik dalam kisahnya. Fokus utamanya adalah pada pesan ketahanan, pentingnya harga diri, dan keberanian untuk mencari keadilan. Hubungannya dengan Maya, sang sahabat setia, semakin erat dan tak terpisahkan. Maya terbukti sebagai persahabatan sejati yang tak tergoyahkan oleh gosip atau cobaan. Ia adalah tempat Dina berbagi tawa, tangis, dan impian, pengingat konstan akan kebaikan dan kesetiaan yang masih ada di dunia ini. Dina juga secara bertahap membangun kembali lingkaran pertemanannya, memilih orang-orang yang tulus, suportif, dan memiliki energi positif. Ia belajar untuk lebih selektif dalam mempercayai orang, sebuah pelajaran berharga yang ia dapatkan dengan harga yang sangat mahal di masa lalu, namun kini menjadi kebijaksanaan. Mengenai keluarga Andi, Dina tidak lagi memiliki kontak sama sekali. Ia mendengar kabar dari berita yang sesekali lewat, bahwa Bu Lastri dijatuhi hukuman penjara singkat dan denda besar atas kejahatan penipuan dan pencemaran nama baik yang terbukti. Setelah bebas, hidupnya menjadi lebih tertutup dan sepi, jauh dari sorotan sosialita yang dulu ia dambakan. Lingkaran pertemanannya yang dulu mewah kini menguap, dan ia hidup dalam bayang-bayang kehancuran reputasi. Bisnis Andi sempat mengalami guncangan hebat, namun perlahan pulih di bawah kepemimpinannya. Dina kadang-kadang melihat berita singkat tentang Andi di media bisnis, namun semua itu kini terasa jauh dan tak lagi memengaruhinya. Ia tidak lagi menyimpan dendam, hanya pelajaran dan pengertian bahwa setiap orang memiliki perjalanannya sendiri, dan sebagian orang harus belajar melalui konsekuensi pahit dari perbuatan mereka. Dina tidak mencari cinta lagi secara tergesa-gesa. Ia telah belajar bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada kehadiran pasangan, dan ia memilih untuk fokus pada pengembangan diri, karir, dan kebahagiaan pribadinya. Ia percaya bahwa ketika waktu yang tepat tiba, cinta yang tulus akan datang dengan sendirinya, tanpa intrik atau penghinaan. Ia telah belajar bahwa cinta sejati dimulai dari mencintai dan menghargai diri sendiri terlebih dahulu. Ia mulai menyadari bahwa ia sudah cukup utuh tanpa adanya orang lain untuk melengkapinya. Pada akhirnya, kisah Dina bukan hanya tentang perceraian dan pembalasan. Ini adalah kisah tentang seorang wanita yang diuji hingga batas kemampuannya, yang kehilangan segalanya dalam sekejap mata,
namun berhasil menemukan kembali dirinya sendiri di tengah puing-puing kehancuran. Ini adalah kisah tentang ketahanan yang luar biasa, keberanian untuk melawan ketidakadilan, dan kemampuan untuk menemukan cahaya di tengah kegelapan yang paling pekat. Dina kini melangkah maju dengan kepala tegak, membawa bekas luka itu sebagai pengingat akan perjalanannya yang sulit, dan senyum tulus sebagai bukti bahwa ia telah menang. Kemenangannya adalah kemenangan atas diri sendiri, atas rasa takut dan keraguan, dan atas trauma masa lalu. Ia adalah seorang penyintas, seorang pejuang, dan seorang wanita yang kini benar-benar bebas, siap menyongsong masa depan yang cerah, menanti babak baru yang akan ia tulis dengan tangannya sendiri. 3 tahun setelah putusan pengadilan yang mengubah hidupnya, Dina berdiri di rooftop sebuah gedung pencakar langit di pusat kota Jakarta. Udara malam yang sejuk membelai wajahnya. Di sekelilingnya, hiruk-pikuk kota tampak seperti hamparan bintang di bawah kakinya. Di sampingnya berdiri Maya, yang kini telah menjadi mitra bisnisnya dalam usaha desain grafis yang semakin maju. Mereka baru saja menyelesaikan proyek besar untuk sebuah startup teknologi terkemuka, dan malam itu adalah perayaan kecil mereka. Tidak menyangka ya, Din, kita bisa sampai di titik ini, kata Maya, matanya memancarkan kebanggaan saat menatap pemandangan kota. Dina tersenyum. Tidak menyangka juga aku bisa bertahan melewati semua itu. Ia meneguk kopinya, mengenang kembali semua hal yang telah ia lewati. Bukan hanya tentang bagaimana ia membangun kembali karir dan keuangannya. Itu adalah tentang bagaimana ia membangun kembali dirinya. Ia telah belajar tentang ketahanan, tentang pentingnya mencintai diri sendiri, dan tentang menemukan kebahagiaan yang sejati, yang datang dari dalam, bukan dari validasi orang lain. Lalu, langit Jakarta menyala. Kembang api meledak di berbagai penjuru kota, memancarkan cahaya berwarna-warni yang indah. Hari itu adalah malam tahun baru. Setiap dentuman kembang api terasa seperti genderang kemenangan. Kemenangan atas masa lalu yang kelam, kemenangan atas rasa sakit yang dulu pernah merantai jiwanya. Di tengah gemuruh kembang api, Dina melihat ke arah sebuah gedung mewah di kejauhan, tempat di mana dulu ia tinggal. Ia tidak merasakan apa-apa lagi. Tidak ada amarah, tidak ada kepedihan. Hanya kelegaan. Bu Lastri dan Andi kini menjadi bayangan samar dari masa lalu, bagian dari sebuah kisah yang telah ia selesaikan. Apa resolusi tahun barumu, Din? Tanya Maya, menoleh padanya. Dina menatap langit yang dipenuhi kembang api. Aku ingin terus belajar, terus berkembang, dan terus berani. Aku ingin menjadi lebih baik, bukan untuk membuktikan apapun kepada siapapun, tapi untuk diriku sendiri. Senyum merekah di bibirnya. Senyum yang penuh kedamaian, kekuatan, dan harapan. Ia bukan lagi Dina yang rapuh dan terhina. Ia adalah Dina, seorang wanita yang telah menemukan cahaya di tengah badai, yang telah mengukir takdirnya sendiri dengan tinta ketekunan dan keberanian. Di bawah langit Jakarta yang berpesta kembang api, ia tahu, kisah perjuangannya telah selesai, dan babak baru kehidupannya yang penuh potensi tak terbatas baru saja dimulai.